Langit tertutup awan gelap, dan kilatan petir akan muncul dari waktu ke waktu, disertai guntur yang teredam, hujan lebat akan datang. Di Crouching Tiger City, Chen Xiang melihat ke langit, dan bergumam saya tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saya harus menemukan ramuan yang bagus dengan cepat, kalau tidak saya tidak akan memiliki kesempatan untuk berbalik. Chen Xiang berusia 16 tahun ini, dia memiliki tubuh yang lebih kuat dan lebih tinggi dari rekan-rekannya. Tubuh ini sangat kontras dengan wajah kekanak-kanakan dan tampan itu, tetapi sepasang matanya yang dalam yang tidak sepadan dengan usianya tampaknya lebih santai dibanding anak seusianya, teman sebaya lebih dewasa. Chen Xiang akan mengumpulkan obat saat ini. Meskipun dia adalah cucu dari kepala keluarga Shen, dia tidak bisa menjadi seniman bela diri yang kuat karena dia tidak memiliki pembuluh darah spiritual. Oleh karena itu, dia telah melatih tubuhnya dengan sangat rajin sejak saat itu, dia masih kecil, dan sering pergi berolahraga, semua jenis pelatihan rahasia, dan bahkan berkelahi dengan binatang harimau. Meskipun dia masih muda, dia telah mengalami beberapa pengalaman hidup dan mati, dan suasana hati dan kemauannya jauh lebih unggul dari rekan-rekannya. Bukankah ini Chen Xiang? Hujan akan turun deras, dan kamu masih harus berolahraga. Seorang pembantu rumah tangga tua berjalan mendekat dan berkata, melihat Chen Xiang bekerja sangat keras, dia tidak bisa menahan kekagumannya, tetapi masih ada lagi penyesalan di matanya. Chen Xiang belajar keras setiap hari selama 6 tahun, tapi ia masih tinggal di tingkat ketiga dari Realm Mortal Martial. Sebagian besar anak-anak keluarga Shen seusianya telah memasuki tingkat keempat dari Realm Mortal Martial, dan yang paling kuat bahkan memasuki tingkat kelima. Semua ini karena dia tidak memiliki nadi spiritual, jadi dia tidak dihargai oleh keluarga, tetapi sekarang dia hanyalah orang yang sangat biasa di keluarga Shen. Meski tidak ada nadi spiritual, Chen Xiang tidak pernah putus asa, dan telah bekerja keras untuk melatih dirinya sendiri, setidaknya proses kerja keras membuatnya merasa sangat puas. Kuda tua, aku akan mengumpulkan obat. Chen Xiang berlari di belakang pengurus rumah tua itu, dan sambil tersenyum, meraih cambuk di kepalanya yang botak. Tidak ada gunanya, kamu tidak memiliki pembuluh darah spiritual, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, itu tidak akan membantu. Pengurus rumah tangga tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Chen Xiang telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali, tapi dia masih harus bertahan, dia tidak akan pernah menyerah apapun yang terjadi. Xianger, jangan pergi saat cuaca seperti ini. Pada saat ini, seorang pria paruh baya datang. Chen Xiang melengkungkan bibirnya, dan berkata ayah, ini saat yang tepat untuk mengumpulkan jamu di hari hujan, setidaknya kamu tidak harus bersaing dengan orang lain. Nama pria paruh baya itu adalah Chen Tianhu, dia adalah ayah Chen Xiang, dia adalah seorang seniman bela diri yang terkenal dan kuat, dan dia juga orang yang paling mungkin menggantikan kepala keluarga Shen berikutnya, Vena Spiritual. Dia selalu mendorong Chen Xiang dan bahkan memberinya beberapa pil berharga dari waktu ke waktu, tetapi tetap tidak membantu. Ambillah. Chen Tianhu tersenyum tak berdaya, dan melemparkan sebuah kotak kecil ke Chen Xiang. Chen Xiang mengambil kotak itu, bahkan tanpa melihat isinya, dia tahu ramuan di dalamnya, dan berkata sambil tersenyum terima kasih, Pak Tua, dengan cara ini saya tidak perlu mencuri ayam yang dibesarkan oleh Pak Tua mau untuk menebus diriku sendiri. Ini membuat Butler nama pahit, dia tidak menyangka akan menjadi sasaran. Melihat hilangnya punggung Chen Xiang, Chen Tianhu hanya bisa menghela nafas meskipun dia berstatus tinggi di keluarga Shen. Para tetua keluarga Shen sangat ketat tentang sumber daya kultivasi yang langka dan berharga seperti pil, jadi dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia memberi Chen Xiang sebagian, tetapi tidak berhasil banyak, karena pilnya terlalu sedikit. Sebagai seorang ayah, siapa yang tidak ingin anaknya menjadi seekor naga? Hanya saja Chen Tianhu tidak punya pilihan, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan pil untuk Chen Xiang. Tebing Iblis Abadi, ini adalah tempat yang sangat sunyi, tetapi saat ini ada seorang anak laki-laki berterbuka dada yang memanjat tebing. Saat ini, hujan deras, tetapi Chen Xiang memanjat tebing di tempat ini adalah hal yang sangat berbahaya. Anda harus tahu bahwa dasar tebing iblis abadi ini tidak berdasar, dan ada aura kematian sepanjang tahun bulat ada udara hitam, sehingga banyak orang tidak ingin mendekati tempat ini. Tapi Chen Xiang datang ke sini untuk mengumpulkan tumbuhan, dan dia memanjat tebing, perlahan turun. Jika orang lain mengetahuinya, mereka pasti akan menertawakannya sebagai orang gila yang putus asa. Semua orang tahu bahwa burung jenis ini tidak buang air besar, dan memiliki perasaan mati rasa yang kuat, di mana tidak pernah ada obat mujarab yang baik. Tidak hanya Chen Xiang tidak bodoh, tetapi dia juga sangat pintar, dia tahu bahwa tebing iblis abadi ini telah ada selama bertahun-tahun, terutama energi mati di bawah, tidak ada yang tahu sudah berapa tahun.
Dalam kesadaran orang biasa, tidak ada ramuan di tempat tak bernyawa, tetapi Chen Xiang tidak berpikir demikian. Dia tahu bahwa segala sesuatunya harus bertentangan dengan keinginan. Dia sangat yakin bahwa pasti ada ramuan berharga yang legendaris di tebing ini. Ramuan neraka Ganoderma lucidum terdengar menakutkan, tetapi merupakan ramuan yang memiliki efek membunuh daging dan tulang manusia, biasanya tumbuh di medan perang kuno, kuburan dan tempat mati lainnya. Ini adalah obat ajaib. Hari hujan dapat membuat udara hitam tenggelam, sehingga Chen Xiang dapat melihat tebing yang lebih dalam dengan jelas, jadi dia pergi ke tempat yang lebih dalam, sehingga dia dapat menemukan neraka Ganoderma. Meskipun dia tidak membutuhkan neraka Ganoderma lucidum, setelah dia mendapatkan obat suci ini, dia pasti dapat menukarnya dengan banyak pil berharga, yang dapat membuatnya keluar dari kesulitan dan memiliki kekuatan yang hebat. Tetesan air hujan menerpa tubuh Chen Xiang, membuatnya merasa sangat tidak nyaman, sekaligus membuat bebatuan di tebing semakin licin. Ini membuatnya lebih berhati-hati, turun dari tebing dengan hati-hati, kalau tidak dia akan jatuh secara tidak sengaja. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah tebing iblis abadi. Meskipun ada banyak orang yang turun, tidak ada yang bisa naik. Jatuh berarti mati. 2 jam berlalu, dan hujan lebat masih turun mengandalkan tubuhnya yang kuat yang telah dia latih selama bertahun-tahun. Chen Xiang turun ke tebing sedalam beberapa puluh kaki. Chen Xiang menemukan tempat yang lebih baik untuk tinggal. Pada saat ini, dia dengan hati-hati mengamati tempat di bawah. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu, yang membuat jantungnya berdebar kencang karena kegirangan. Neraka Ganoderma, teriak Chen Xiang bersemangat, menatap ke bawah dengan penuh semangat. Ada benda seperti panekuk putih menempel di tebing sekitar 10 meter di bawah kakinya, dia sangat yakin bahwa ini adalah Ganoderma neraka yang legendaris. Tempat ini diselimuti udara mati hitam sepanjang tahun, dan warna neraka Ganoderma lucidum sangat mirip dengan tebing, sehingga sulit ditemukan. Chen Xiang sangat bersemangat, dia menenangkan dirinya, beristirahat sebentar, lalu perlahan turun. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Xiang untuk datang ke sisi Ganoderma neraka. Dia menelan ludahnya dan melihat Ganoderma neraka putih yang sebesar wastafel. Dia masih bisa merasakan kehidupan yang penuh semangat yang memancar dari neraka Ganoderma. Kekuatan. Chen Xiang hanya bisa mengambil Ganoderma neraka ini dengan satu tangan. Dia memperkirakan usianya lebih dari 1000 tahun. Jika dilelang, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Chen Xiang berusaha keras untuk mengambil Ganoderma lucidum dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan yang berharga. Dia menyeringai, haha, saatnya aku berbalik. Selama dia menjual neraka Ganoderma lucidum ini, dia akan dapat membeli banyak pil bermutu tinggi, dan kemudian dia akan dapat maju pesat. Hujan berangsur-angsur mereda, dan Chen Xiang adalah orang yang sangat puas, jadi dia tidak terus mencari tebing besar, tetapi memilih untuk memanjat, karena kekuatan fisiknya terbatas, dan memanjatnya sangat sulit dan berbahaya. Tepat ketika dia telah mendaki selama lebih dari setengah jam, dia tiba-tiba merasa bahwa tebing itu sedikit bergetar. Chen Xiang terkejut, hatinya yang bersemangat langsung tenggelam, dia memiliki firasat buruk. Dia mendongak, dan melihat banyak batu kecil jatuh dari tebing, jatuh ke jurang maut, dan tebing yang bergetar itu bergetar semakin keras. Orang pembawa sial, aku akhirnya mendapatkan neraka Ganoderma lucidum. Tuhan, jangan bercanda denganku. Gempa yang tiba-tiba membuat Chen Xiang mengutuk tanpa sadar. Dia harus menjaga ketenangannya dan membiarkan dirinya berpegangan pada permukaan tebing yang tidak rata, jika tidak dia akan terguncang dan jatuh. Getaran yang terus meningkat membuat Chen Xiang berangsur-angsur putus asa. Pada saat ini, dia melihat batu yang lebih besar jatuh dari atas, dan dia merasa batu yang dia pegang dengan kedua tangannya juga retak. Ya Tuhan, aku baru saja mendapatkan neraka Ganoderma lucidum, biarkan aku pergi ke neraka, mainkan aku. Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, udara hitam di bawah naik, dan batu yang disambar Chen Xiang tiba-tiba retak. Ah, tubuh Chen Xiang jatuh ke jurang yang dipenuhi udara hitam, suaranya yang enggan bergema di bawah. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Xiang membuka matanya, dia bisa melihat cahaya, ini di bawah jurang, hal yang paling luar biasa baginya adalah dia benar-benar berada di dalam air, dan dia masih bisa bernapas. Chen Xiang melayang ke permukaan air, tempat dia berada adalah kolam air, tetapi kolam air itu memancarkan cahaya putih dan suci. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah ada 2 wanita yang sangat cantik dengan rambut acak-acakan dan syal duduk bersila tidak jauh dari kolam. Yang paling mengejutkannya adalah 2 wanita mirip peri di depannya tidak mengenakan pakaian apapun. 2 tubuh batu giok tanpa cacat itu ditampilkan tanpa pamrih di depannya. Kedua wanita terbuka itu tampaknya diukir dan dipoles dengan hati-hati dari batu giok suet,
tanpa warna apapun. Puncak mereka montok dan kokoh, pinggang mereka sama-sama ramping, dan mereka semua sangat cantik. Ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihat Chen Xiang. Adegan yang begitu berdampak membuat Chen Xiang membatu seketika, wajahnya memerah, detak jantung dan napasnya seakan berhenti. Kedua wanita itu duduk bersila di tanah, mereka saling memandang, tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikan Chen Xiang. Ini membuat Chen Xiang merasa dihina, dia sebenarnya diabaikan oleh dua wanita cantik itu. Setelah linglung untuk beberapa saat, Chen Xiang melihat bahwa dasar jurang ini penuh dengan bekas luka, dengan banyak retakan dan lubang, kerikil di seluruh tanah, dan ada banyak sutra putih yang hancur di kerikil. Pertempuran telah terjadi, dia menduga bahwa itu adalah keduanya. Itu disebabkan oleh perkelahian dua wanita, dan akibatnya pakaiannya rusak. Meskipun Chen Xiang tidak tahu mengapa kedua wanita cantik ini bertarung di bawah jurang ini, tetapi dia melihat bahwa kedua wanita ini sangat kuat, dan mereka sangat kuat sehingga mereka berada di luar pengetahuannya, dan mereka mampu menampilkan bumi kekuatan gemetar kekuatan yang akan datang. Benar-benar bencana bagi kecantikan, itu benar-benar membuatku jatuh, untungnya aku tidak jatuh sampai mati. Chen Xiang mengutuk dalam hatinya, tetapi dia sangat ingin tahu tentang dua wanita misterius ini. Chen Xiang menatap lurus kedua tubuh batu giok tanpa celah di depannya, dan berjalan menuju kedua wanita itu pada saat bersamaan. Jurang di sebelah tebing iblis abadi disebut neraka, tetapi Chen Xiang yang tinggal di bawah neraka ini seperti di negeri dongeng. Ada genangan air yang memancarkan cahaya putih suci. Wanita cantik berpakaian. Baru pada saat itulah kedua wanita itu menyadari bahwa ada sepasang mata berapi-api yang mengamati mereka tidak jauh, yang membuat mereka sangat malu dan marah. Kedua wanita cantik itu tidak bergerak, tetapi wajah cantik mereka penuh dengan niat membunuh, dan kedua mata indah itu menyipit padanya dengan amarah, dan mereka bahkan tidak bisa menoleh. Dua kakak perempuan, apakah kamu tidak kedinginan? Kenapa kamu tidak memakai pakaian? Aku merasa sangat kedinginan. Chen Xiang tidak tahu harus berkata apa, jadi dia bertanya tanpa pandang bulu. Pada saat ini, wanita sedingin es dan mulia dengan wajah dingin berteriak dengan dingin, jika kamu melangkah lebih jauh, aku pasti akan membuatmu menderita begitu banyak rasa sakit yang mengikis tulang sehingga hidup akan lebih buruk daripada mati. Meskipun suara wanita itu halus dan jernih, namun tidak memiliki emosi, yang membuat orang merasa ada lalat di salep. Wanita ini memiliki suara yang sama dengannya, entah itu ekspresinya atau temperamennya, dia memiliki perasaan dingin bahwa dia berada ribuan mil jauhnya dari orang lain, dan sepasang matanya yang indah yang bersinar dengan cahaya dingin bahkan mengungkapkan permusuhan yang kuat. Nak, jika kamu berani mendekat, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Wanita lain berbisik, menyihir, kecantikan tiada taraf yang memesona sampai ke tulang. Partisipasi wanita di depannya sangat menarik bagi Chen Xiang, seorang pemula. Meskipun menurutnya dia bukan pria terhormat, dia bukan tipe penjahat berbahaya. Kedua wanita di depannya tidak bisa jika dia pindah, dia tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Chen Xiang menenangkan diri secara diam-diam, dan berkata dengan sopan, gadis-gadis, ini saya tidak sengaja melakukannya. Saya mengumpulkan tumbuhan di tebing di atas, dan kemudian saya dirobohkan. Saya beruntung jika tidak melakukannya mati. Saat berbicara, Chen Xiang mengeluarkan dua jubah besar, dan berjalan menuju wanita glamor itu, dia bisa melihat bahwa kedua wanita itu tidak bisa bergerak, agar tidak membuat mereka merasa malu, dia hanya bisa menutupi mata terbuka mereka terlebih dahulu, dari Dengan Chen Xiang melihat tubuh gioknya dari jarak sedekat itu, wanita glamor itu hanya bisa menutup matanya dan menahan mata panas Chen Xiang yang membakar tubuh gioknya. Dia sedikit gemetar, memancarkan aura dingin dan pembunuh yang menembus tulang, membuat Chen Xiang menggigil tanpa sadar. Chen Xiang dipenuhi keringat dingin, dan dengan sedikit keengganan, dia mengenakan jubah besar di tubuh wanita yang dingin dan cantik itu, yang membuatnya sedikit mendengus, dan wajahnya menjadi jauh lebih rileks, tidak membunuh seperti sebelumnya. Chen Xiang datang ke sisi wanita penggoda itu lagi, hanya untuk melihat wanita penggoda itu tersenyum padanya dengan 1000 pesona, yang membuat wajah tua Chen Xiang sedikit memerah, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menutupinya dengan jubah besar. Langkah Chen Xiang membuat kedua wanita itu diam-diam merasa bersyukur, dan mereka juga merasa sedikit bersalah. Mereka mengancamnya seperti itu sebelumnya, dan bahkan mengejutkannya. Jika bukan karena nasib Chen Xiang, mereka mungkin telah jatuh ke kematian mereka. Kedua wanita itu menghela nafas lega, Chen Xiang tidak melakukan hal buruk pada mereka, tekad mereka membuat mereka menghargainya, mereka semua tahu bahwa saat ini mereka adalah yang paling menarik bagi pria. Dua gadis, apakah kamu sudah lama tinggal di sini?
Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara bangun? Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya, aku masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Kata Chen Xiang dengan frustrasi. Wanita penggoda itu tersenyum lembut dan berkata, adik laki-laki, saya pikir Anda tidak memiliki pembuluh darah spiritual, dan Anda tidak akan bisa melangkah ke ranah pembangkit tenaga seni bela diri dalam kehidupan ini. Tapi saya bisa memberi Anda pembuluh darah siang untuk mengajari Anda keterampilan sihir yang kuat, saya akan mengajari Anda alkimia dan obat-obatan, dan menjadikan Anda pejuang yang kuat, tetapi saya memiliki satu syarat. Wanita menggoda mengedipkan mata pada Chen Xiang, ekspresi menawan itu membuat jantung Chen Xiang berdetak kencang, dan kata-kata wanita itu juga sedikit mengejutkannya. Tetapi dia agak bingung, dia dapat melihat bahwa kedua wanita ini sangat kuat, tetapi sekarang mereka terluka dan tidak dapat bergerak, apa yang dapat dia lakukan untuk membantu mereka. Mata wanita glamor itu berbinar, dan dia berkata dengan dingin, nak, aku akan memberimu pembuluh darah yin. Pada saat yang sama, aku akan mengajarimu keterampilan sihir yang aku latih. Keterampilan sihirku sama sekali tidak kalah dengan adik perempuanku, keterampilan sihir. Kami tidak pernah mengingkari kata-katamu. Seluruh tubuh Chen Xiang terkejut, pembuluh darah spiritual tingkat atas adalah jenius, dan di atas pembuluh darah spiritual ada pembuluh darah yang lebih langka, di atas pembuluh darah yang dalam ada pembuluh darah surgawi, dan di atas pembuluh darah surgawi adalah pembuluh darah ilahi yang legendaris. Jika Anda memiliki nadi ilahi, itu sangat bertentangan dengan langit. Apakah kamu jatuh dari atas dan mematahkan kepalamu? Jangan mengolok-olok saya tidak punya waktu untuk menjadi bodoh dengan Anda di sini. Meskipun Chen Xiang baru saja terkejut, dia masih tidak bisa mempercayainya. Jika kamu mendapatkan ini, tidak akan sulit sama sekali untuk menjadi prajurit yang kuat. Tapi kamu harus membantu kami memulihkan kekuatan kami ketika saatnya tiba. Wanita menggoda itu berkata dengan genit, suaranya membuat Chen Xiang merasakan tulangnya melunak. Wanita dingin itu berkata kami terjebak di sini oleh musuh. Kami terluka parah, tidak dapat bergerak, dan telah kehilangan semua kultivasi kami. Dan akan ada monster kuat yang menghantui di sini. Kami harus segera pergi dari sini. Mereka tidak bisa bergerak sekarang, mereka terluka sangat parah, meridian, tulang, dantian, dan an dalam tubuh telah terluka parah, dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar dihapuskan. Ini semua disebabkan oleh pertempuran mereka dengan musuh barusan, dan itu juga pada saat itu menyebabkan tanah berguncang dan mengguncang Chen Xiang. Dan kemunculan bocah baik hati ini, Chen Xiang, tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi mereka untuk berbalik. Anda harus tahu bahwa sering ada monster yang menghantui di sini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan pada akhirnya hanya akan menjadi makanan monster. Kamu harus mempercayai kami sekarang, kalau tidak kamu tidak akan pernah naik dalam hidup ini, kata wanita menggoda itu dengan serius. Sangat sulit bagi Chen Xiang untuk menerima bahwa kedua wanita ini dapat memberikan urat dewa kepada orang lain sesuka hati, dan mereka juga memiliki kekuatan sihir dan kekuatan sihir. Tapi sekarang dia hanya bisa memilih untuk percaya. Chen Xiang menghela nafas pahit, dan berkata nama anak laki-laki itu adalah Chen Xiang, dan nama kedua saudara perempuannya. Saya harap Anda tidak mempermainkan saya. Wanita glamor itu berkata dengan dingin, Bai Yuyu. Wanita menawan itu tersenyum ringan dan berkata, Su Meiyao. Chen Xiang tersenyum dan berkata kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Su Meiyao berkata kami akan membuat kontrak darah dengan Anda untuk memastikan bahwa tidak satu pun dari kami akan mengkhianati satu sama lain, karena kami akan hidup bersama untuk waktu yang lama. Juga sangat mudah untuk mentransfer meridian ilahi kepada Anda. Kakak perempuan saya dan aku berdua adalah Vena ilahi ganda, tidak ada artinya memberimu satu. Vena ilahi ganda. Keduanya, sudut mulut Chen Xiang berkedut, yang membuatnya semakin sulit dipercaya. Tapi dia sedikit bersemangat, karena kedua wanita kuat ini akan bersamanya untuk waktu yang lama, yang merupakan hal yang luar biasa bagi pria, dan mereka masih harus bergantung padanya untuk memulihkan kekuatan mereka. Bai Yuyu berkata dengan dingin, kami tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Untuk mencegah jembatan dihancurkan, diperlukan kontrak darah. Su Meiyao menjelaskan secara singkat soal kontrak darah, lalu menjelaskan langkah-langkah pembuatan kontrak darah secara detail. Kontrak darah sangat sederhana, yaitu pertama-tama rendam sepotong kulit binatang dengan darah 3 orang, kemudian gambar pola kontrak darah di atasnya, tuliskan isi kontrak pada kontrak darah, dan terakhir teteskan darah 3 orang tersebut, darah pada kontrak darah. Setelah kontrak darah terbentuk, itu akan membentuk hubungan antara jiwa dan jiwa dapat membuat orang merasakan dengan jelas isi kontrak. Setelah Chen Xiang menyelesaikan kontrak darahnya,
dia dikejutkan oleh teknik misterius ini. Saat ini dia sudah percaya bahwa apa yang dikatakan kedua wanita ini benar. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia akan menghabiskan waktu lama dengan dua wanita cantik ini di masa depan, dan ikan asin busuknya ini tidak hanya bisa dibalik, tapi dia juga bisa dibalik ke pegunungan Tianshan. Begitu saja, kedua wanita berwajah surgawi itu membuat kesepakatan dengan Chen Xiang. Dua saudara perempuan, apakah kamu tidak dapat bergerak karena tulang dan meridian di tubuhmu telah terluka parah? Tanya Chen Xiang, dia baru saja mengambil Ganoderma neraka. Ganoderma neraka ini memiliki efek daging dan tulang, sangat membantu untuk ini jenis cedera. Bai Yuyu mengangguk dan berkata musuh kita sangat kuat, tetapi karena kontrak darah, perempuan jalang itu tidak dapat membunuh kita dengan tangannya sendiri, jadi dia menghapus kita, dan membiarkan kita duduk di sini dan menunggu untuk mati. Penampilan Chen Xiang tidak diragukan lagi menyelamatkan mereka, jadi mereka juga bersedia memberi Chen Xiang pembuluh darah supernatural yang menurut mereka berlebihan. Chen Xiang terkejut, dua wanita misterius dengan pembuluh darah dewa ganda ini sangat kuat, dan musuh mereka bahkan lebih kuat, mereka dapat membuat mereka jatuh ke dalam situasi seperti itu. Aku mengambil Ganoderma neraka di tebing, apakah ini akan membantu lukamu? Tanya Chen Xiang, dia akan segera mendapatkan dua urat dewa, jadi dia tidak pelit dengan Ganoderma neraka. Wajah Su Meiyao menjadi cerah, dan dia berkata tentu saja berguna, ini akan memungkinkan kita untuk segera bergerak. Chen Xiang menyeringai dengan jujur, mengeluarkan lebih dari setengah Ganoderma neraka dan membaginya menjadi dua bagian, dan memasukkannya ke dalam mulut kedua wanita itu. Memberi makan para wanita cantik juga membuat Chen Xiang cukup menikmati. Meskipun Hell Ganoderma tidak dapat sepenuhnya memulihkan luka kedua gadis itu dapat membantu mereka memperbaiki tulang yang patah di tubuh mereka dan memungkinkan mereka berjalan-jalan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan sekarang. Dua saudara perempuan, apa latar belakangmu? Musuh masih sangat kuat, siapa musuhmu? Inilah yang selalu membuat penasaran Chen Xiang. Bai Yuyu meliriknya dengan dingin tidak disebutkan dalam kontrak bahwa aku ingin memberitahumu ini, jadi aku tidak perlu menjawabmu. Su Meiyao meluruskan rambutnya, dan berkata dengan lembut, kamu tidak perlu bertanya tentang hal-hal ini. Ini melibatkan terlalu banyak. Tidak baik bagimu, seorang lelaki kecil, terbunuh hanya untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Sekarang mari kita bicara tentang pembuluh darah ilahi. Transfer ke Anda. Chen Xiang duduk bersila di tanah, memusatkan energinya, dan menunggu pembuluh darah dewa bergerak ke tubuhnya. Bai Yuyu dan Su Meiyao menekankan tangan ramping mereka di perut Chen Xiang, dan melihat bahwa masing-masing 101 kabut hitam keluar dari tangan batu giok mereka. Yang hitam adalah nadi Bai Yuyu yang paling yin, dan yang putih adalah yang paling ilahi dari Su Meiyao. Pembuluh darah ini terlihat sangat ajaib. Satu putih dan satu hitam muncul di tubuh Chen Xiang seperti aliran udara, dan bergerak melalui otot, tulang, dan meridian di tubuhnya, bersirkulasi dan mengalir, meridiannya secara bertahap semakin besar, dan tulang serta otot diperkuat berkali-kali. Setelah siklus, aliran udara putih dan hitam terakhir bertemu di dantiannya untuk membentuk diagram Tai Chi Yin Yang, ini adalah wadah ilahi Yin Yang. Su Meiyao dan Bai Yuyu tidak bisa membantu tetapi tergerak ketika mereka melihat perpaduan sukses Chen Xiang dari dua urat ilahi Yin dan Yang. Mereka sangat bersemangat. Mereka pikir sulit untuk menggabungkan dua urat ilahi Yin dan Yang, tetapi mereka juga mencoba bereksperimen pada Chen Xiang, tetapi tiba-tiba berhasil. Su Meiyao dan Bai Yuyu mundur perlahan, menatap Chen Xiang yang diselimuti kabut hitam, mereka semua saling memandang dengan mata yang rumit dan terkejut bersamaan. Dalam pengetahuan guru dan saudari mereka, tidak pernah ada orang dengan dua urat ilahi Yin dan Yang. Pada saat ini, mereka dapat mengetahui bahwa selama anak laki-laki di depannya ini berkultivasi, dia mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di dunia. Chen Xiang membuka matanya, pada saat ini, dia merasakan kenyamanan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan dia merasa bahwa dia telah menjadi sedikit lebih kuat. Apakah ini vena ilahi? Rasanya sangat enak. Bisakah saya memasuki Real Martial Realm di masa depan? Chen Xiang berkata dengan bersemangat, dengan senyum jahat muncul di wajahnya, terlihat buruk, tidak sesederhana dan sejujur. Sebelumnya, ini membuat kedua wanita cantik itu merasa sedikit khawatir. Di dunia seni bela diri ini, alam bela diri fana adalah alam awal, yang dibagi menjadi 10 alam pemurnian Qi, pendinginan tubuh, tubuh bela diri, meridian pemblokiran, Qi sejati, kesadaran ilahi, geng sejati, kekuatan ilahi, bentuk sejati, dan kesempurnaan yang luar biasa. Dan di atas ranah seni bela diri biasa, ada juga ranah seni bela diri yang sebenarnya, yaitu ranah yang diimpikan oleh banyak pejuang,
ketika mereka mencapai ranah itu, mereka dapat memiliki kekuatan untuk membanjiri sungai dan lautan, dan bahkan memiliki 1000 tahun, dari umur panjang. Chen Xiang terjebak di tingkat ketiga rilem tubuh bela diri, dan tidak dapat melangkah ke tingkat keempat rilem meridian. True Martial Realm, ini hanya tidak menghormati pembuluh darah ilahi. Bai Yuyu mendengus dingin dengan jijik. Su Meiyao tampak serius, dan berkata kamu memiliki meridian ilahi Yin Yang, jadi kamu perlu memperluas wawasanmu. Kekuatan di dunia ini tidak terbatas, dan ada banyak dunia yang berbeda. Benua Chenwu tempatmu berada sekarang hanyalah dunia fana. Itu hanya sebidang kecil tanah. Kamu harus ingat kontraknya, kamu harus membantu kami memulihkan kekuatan puncak kami. Ini bukan hal yang mudah. Chen Xiang mengangguk berat dan berkata selama saya masih hidup, saya pasti akan memenuhi kontrak dan mengembalikan kedua saudara perempuan itu ke kekuatan puncak mereka. Bai Yuyu berkata dengan puas cara tercepat untuk membantu kami memulihkan kekuatan kami adalah dengan mengandalkan obat mujarab. Tentu saja, itu adalah obat mujarab tingkat tinggi. Setelah kami memulihkan kekuatan kami, kontrak kami akan dianggap selesai. Musuh kami memiliki pembalasan dendam. Chen Xiang merasa sedikit tersesat, jika dua wanita cantik tiada taraf ini bisa tinggal di sisinya selamanya, itu akan menjadi kesenangan yang luar biasa. Su Meiyao mengeluarkan cincin dari rambutnya yang indah, dia melemparkannya ke Chen Xiang, dan berkata pengenalan darah sama dengan menggunakan tas penyimpanan semacam itu. Taruh aku dan kakak perempuan di dalamnya, lalu kamu bisa memanjatnya, sendiri. Naik, kamu tidak bisa tinggal lama di sini, ini adalah tempat di mana monster raksasa sering muncul. Darah menetes, dan Chen Xiang segera membuat koneksi dengan cincin itu. Ruang di dalam cincin itu sangat kecil, hanya seukuran ruangan. Sepengetahuan Chen Xiang, cincin penyimpanan legendaris harus memiliki ruang seluas laut. Senjata ajaib penyimpanan yang bisa menampung makhluk hidup. Ini membuat Chen Xiang kagum, tas penyimpanan biasa sangat langka, semuanya diturunkan dari sekte-sekte di Gunung Peri, belum lagi senjata ajaib untuk menyimpan makhluk hidup. Dia mengikuti saran Su Meiyao dan memasukkan kedua gadis itu ke dalam ring penyimpanan. Setelah dia memakai cincin itu masih tidak terlihat di jarinya, membuat Chen Xiang diam-diam terkagum-kagum. Kemudian dia mengeluarkan ramuan yang diberikan oleh ayahnya dan memakannya, dengan kekuatan yang cukup, dia mulai memanjat tebing dan meninggalkan jurang yang penuh dengan kematian ini merupakan tantangan besar baginya. Proses memanjat tebing membuat Chen Xiang sangat tertekan, karena dia tidak bisa melihat apapun di udara mati yang hitam, yang menambah kesulitan. Setelah siang dan malam pendakian yang sulit, Chen Xiang akhirnya memanjat. Awalnya dia pikir itu sulit untuk dicapai, tetapi karena pembuluh darahnya, ketika dia memanjat, dia menyerap banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya dan membersihkannya. Kelelahan di tubuhnya membuatnya kuat dan galak sepanjang waktu. Setelah Chen Xiang naik, dia menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Dia tidak bisa melihat Bai Yuyu dan Su Meiyao di dalam ring, tapi dia bisa merasakannya. Dua saudara perempuan, kapan kamu bisa mengajariku sihir dan keterampilan sihir? Chen Xiang bertanya dengan cemas, dia sangat ingin tahu tentang keterampilan sihir dan keterampilan sihir itu. Tubuhmu terlalu lemah untuk melatih keterampilan sihirku. Suara dingin Bai Yuyu datang. Su Meiyao berkata keterampilan magis saya dapat dipraktikkan kapan saja, Anda dapat mulai berlatih setelah kembali ke kediaman Anda, dan saya akan mengajari Anda alkimia dan obat-obatan pada saat itu. Chen Xiang sangat gembira dan mulai berlari. Kerajaan Nanwu, kota harimau berjongkok di selatan, berpenduduk 1 juta, ini adalah kota yang makmur dan besar, dan ada juga keluarga seni bela diri yang terkenal di kerajaan Nanwu, keluarga Shen. Keluarga Shen memiliki sejarah ribuan tahun, dan masih kuat serta memiliki warisan yang kaya, dapat bertahan selama ribuan tahun, yang membuktikan kekuatan keluarga Shen. Keluarga Shen sekaya negara musuh, dan itu adalah kekuatan paling kuat di Crashing Tiger City. Villa keluarga Shen sendiri mencakup area seluas ribuan hektar. Ada halaman dan taman yang tak terhitung jumlahnya di villa. Ada pegunungan dan perairan bahkan jika seseorang ingin menyelinap ke dalam keluarga Shen, mereka akan kalah. Taman Tianhu, menilai dari namanya, orang dapat mengatakan bahwa ini adalah rumah besar Shen Tianhu. Sebagai anggota terkemuka keluarga Shen, wajar baginya untuk memiliki rumah besar. Ayah, aku kembali. Begitu Chen Xiang kembali, dia bergegas ke ruang belajar, dia tahu ayahnya ada di sana. Shen Tianhu tertawa dan berkata kamu akhirnya kembali, apakah kamu tahu bahwa ada sedikit kecantikan menunggumu? Apakah kamu ingat gadis kecil dari keluarga Sue? Itu adalah istri kecilmu. Chen Xiang mengerutkan kening,
Dan seorang gadis kecil cantik yang diukir di batu giok tiba-tiba muncul di benaknya. Saat itulah dia berusia 5 atau 6 tahun. Maksudmu Sue Xianxian? Chen Xiang bertanya. Ini adalah putri surgawi dari keluarga Sue. Dia dulu tinggal di keluarga Shen untuk sementara ketika dia masih kecil. Saat itu Chen Xiang bermain dengannya sepanjang hari, dan keduanya bersenang-senang. Ayo, dan pertunangan dibuat. Shen Tianhu mengangguk benar, gadis kecil itu ada di villa. Dia datang tepat setelah kamu pergi, dia berteriak ingin bertemu denganmu. Setelah Chen Tianhu selesai berbicara, dia melihat keluar jendela sambil tersenyum, dan Chen Xiang juga menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seorang wanita jangkung dan tinggi berjalan di luar halaman. Wanita itu memiliki rambut panjang di selendang, berpakaian serba putih, dan memiliki hiasan rambut emas di kepalanya. Melihat wanita ini berpakaian seperti peri, Chen Xiang mau tidak mau menatap dengan bingung. Wanita itu baru berusia 14 atau 15 tahun, kulitnya sehalus salju, dan penampilannya cantik, membuatnya sulit untuk dilihat. Gadis itu melihat Chen Xiang melalui jendela, wajahnya yang cantik tak tertandingi penuh dengan kegembiraan, dia memanggil dengan hati-hati kakak Xiao Xiang. Suaranya ringan dan merdu, menyentuh dan menggetarkan jiwa. Chen Xiang mengakui bahwa meskipun gadis muda ini berada di usia kapulaga, baik temperamen maupun penampilannya sebanding dengan dua wanita cantik di cincinnya, belum lagi gadis muda ini belum sepenuhnya berkembang. Chen Xiang menelan ludahnya, dan berkata dengan senyum kering ini benar-benar transformasi ke-18 seorang gadis. Saya pikir gadis kecil itu berubah menjadi peri kecil. Gadis ini adalah putri surgawi dari keluarga Sue, Sue Xianxian. Gadis ini adalah tunanganku, teriak Chen Xiang dengan penuh semangat di dalam hatinya. Jika di masa lalu, Chen Xiang akan merasakan sedikit jerawat di hatinya, karena dia tidak memiliki pembuluh darah spiritual. Tapi sekarang dia memiliki pembuluh darah Dewa Yin Yang. Selama dia diberi waktu, jelas bukan fantasi untuk menginjakkan kaki di puncak seni bela diri. Sue Xianxian tersenyum ringan, lesung pipi yang lucu muncul di pipinya disertai dengan rona merah yang menawan, membuat Chen Xiang kehilangan akal untuk beberapa saat. Chen Tianhu tertawa keras, menepuk pundak Chen Xiang, dan berkata, kalian bersenang-senang mengenang masa lalu. Chen Xiang terkekeh, dan bergegas keluar dari ruang kerja. Ketika dia datang ke halaman, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chen Xiang mengambil tangan giok Sue Xianxian yang lembut dan tanpa tulang, dan dengan cepat meninggalkan pandangan ayahnya, seolah-olah mereka diam-diam melakukan hal-hal buruk ketika mereka masih muda. Chen Xiang membawa peri kecil ke rumahnya, membuat iri banyak anak keluarga Shen di sepanjang jalan. Xianxian, berapa lama kamu akan tinggal di rumah Shen? Chen Xiang tersenyum dan membelai lesung pipi kecil yang lucu di wajah Sue Xianxian. Sue Xianxian hanya menunjukkan wajah malu-malu, dan berkata dengan lembut kakak Xiao Xiang, ayahku dan aku datang menemuimu ketika kami melewati Crashing Tiger City, jadi kami tidak akan tinggal lama. Ketika dia masih muda, Sue Xianxian datang ke Crashing Tiger City untuk berobat karena penyakit aneh. Saat itu, tubuh Sue Xianxian sangat lemah, dia sangat kurus dan kecil, dan dia sering diintimidasi oleh keluarga Shen dan Sue saat itu, hanya Chen Xiang yang sangat lemah. Rawat dia dan sering bermain dengannya. Jangka waktu itu membuatnya sangat bahagia, dan Chen Xiang sering menyemangatinya, sehingga dia bisa kuat untuk melawan penyakitnya, dan bahkan memberinya beberapa pil berharga. Ini semua disimpan dalam hati Sue Xianxian, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang tidak memiliki urat spiritual dan tidak memiliki masa depan, dia memutuskan untuk menikahi Chen Xiang. Chen Xiang sedikit kecewa, dan dia juga sangat menyukai Sue Xianxian ketika dia masih kecil. Setelah keluarga memutuskan bahwa Chen Xiang tidak memiliki pembuluh darah spiritual, Chen Xiang tidak memiliki teman bermain, jadi dia juga sangat senang dengannya. Sue Xianxian. Kakak Xiao Xiang, keluarga awalnya ingin aku memutuskan pertunangan denganmu, tapi aku tidak setuju, jadi mereka memintaku dan ayahku untuk pergi ke rumah Yao untuk bertemu dengan alkemis jenius itu. Melihat perubahan wajah Chen Xiang, Sue Xianxian terkekeh katanya jangan khawatir, saya tidak akan pernah menikah dengan pria dari keluarga Yao itu. Saya dengar dia sangat jahat. Pada usia 14 atau 5 tahun, Sue Xianxian memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari alam bela diri fana, dia memang jenius di antara para jenius di seluruh kerajaan Nanwu, dan ada juga seorang jenius di keluarga Yao yang bisa memperbaiki pengobatan, pada usia 16 tahun di mata banyak orang, mereka adalah pasangan yang sempurna. Chen Xiang sangat tenang, dia memiliki yin dan yang pembuluh darah ilahi, dan dua wanita kuat yang tidak diketahui asalnya membimbingnya dalam kultivasi. Dia yakin bahwa dia akan menyusul alkemis jenius termuda dalam waktu singkat. Chen Xiang menyeringai, mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi Sue Xianxian yang berair dan anggun,
dan berkata sambil tersenyum Xian-Xian, saat kamu pergi ke rumah Yao, kamu bilang kamu punya tunangan, jika dia menolak, biarkan dia menantangku. Melihat kepercayaan diri Chen Xiang, Sue Xian-Xian juga sangat senang, dia berjinjit, mencium bibir Chen Xiang, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah memerah kakak Xiao Xiang, kamu harus bekerja lebih keras, aku khawatir itu keluarga saya tidak akan ragu semuanya memisahkan kita. Setelah selesai berbicara, Sue Xian-Xian menjentikkan dengan ringan, dan melarikan diri dari halaman seperti burung layang-layang, sementara Chen Xiang masih berdiri di sana dengan bodohnya, mengulangi saat Sue Xian-Xian mencium bibirnya di benaknya. Chen Xiang menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum gadis kecil ini benar-benar sudah dewasa. Anak kecil, apakah menurutmu peri kecilmu cantik, atau senior dan saudari kita? Sebuah suara menawan tiba-tiba muncul di benak Chen Xiang, itu adalah suara Su Meiyao. Chen Xiang terbatuk 2 kali, dan berkata sambil tersenyum selama istriku cantik, hehe, tentu saja kamu juga cantik ngomong-ngomong, saudari Meiyao, kamu harus segera mengajariku keterampilan magis itu, dan alkimia. Orang menyebalkan, apa maksudmu? Su Meiyao meludah genit. Bukan apa-apa Chen Xiang menggaruk kepalanya dan menyeringai, cahaya aneh melintas di matanya. Agar tidak mengecewakan Sue Xian-Xian, Chen Xiang berencana untuk begadang sepanjang hari, melipat gandakan usahanya untuk berkultivasi. Jari Chen Xiang dengan cincin tak terlihat tiba-tiba berkedip dengan cahaya redup, dan dia melihat Bai Yuyu dan Su Meiyao muncul di depannya. Mereka semua mengenakan gaun ungu, dan mereka terlihat lebih mulia dan bermartabat. Chen Xiang menebak bahwa ini adalah deposit di dalam cincin itu. Saat itu sore hari, dan matahari sangat berbisa, tetapi kedua wanita cantik itu tampaknya sangat menikmati sinar matahari yang menyebalkan dan berbisa ini. Aura di sini sangat buruk, jika kamu tidak mengandalkan pil, sulit untuk memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya. Su Meiyao menatap Lai Yang dan bergumam. Kepala Chen Xiang agak besar, kedua wanita ini bisa masuk ring dengan bebas, dan mereka masih bisa mendengar suara di luar. Chen Xiang mengikuti mereka ke dalam rumah kecil, bagian dalamnya tidak terlalu besar, hanya ada 1 aula dan 4 kamar, dianggap sangat kecil di keluarga besar Shen. Di aula kecil, Su Meiyao dan Bai Yuyu minum teh spiritual yang diseduh oleh Chen Xiang, ini adalah sesuatu yang berharga bagi Chen Xiang, dan dia biasanya enggan meminumnya sendiri. Di tempat seperti ini di mana auranya tipis, jika Anda ingin meningkat dengan cepat, Anda hanya dapat mengeluarkan pil, tetapi sebelum itu, Anda harus mengolah api Qi sejati terlebih dahulu. Anda memiliki pembuluh darah Yin dan Yang, yang mana tidak terlalu baik untukmu. Sulit, kata Su Meiyao. Chen Xiang mengangguk, dan berkata saya juga meminta saran dari Sister Meiyao. Kemarilah, aku akan mengajarimu Tai Chi dan 4 simbol terlebih dahulu. Su Meiyao berkata dengan lembut, dia membelai rambutnya, dia sangat menawan, karena Chen Xiang memiliki potensi yang tidak terbatas, Su Meiyao juga ingin melatihnya dengan baik, dengan cara ini, dia juga dapat memiliki penolong yang kuat di masa depan. Su Meiyao meletakkan tangannya yang ramping di dahi Chen Xiang, lalu menutupnya dan menenggelamkannya, dan banyak kata muncul di benak Chen Xiang, setiap kalimat tidak jelas, tetapi kemudian dia tanpa sadar mengintegrasikannya. Su Meiyao berkata ini saya menggunakan kesadaran spiritual saya untuk mengajari Anda latihan. Saya tidak hanya menyampaikan latihan kepada Anda, tetapi juga pemahaman saya tentang latihan, jadi Anda hanya perlu berlatih sesuai dengan itu. Chen Xiang sedikit terkejut di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa Su Meiyao dapat menggunakan kesadaran spiritual. Kesadaran ilahi hanya dapat dikembangkan pada tingkat ke-6 alam bela diri fana, dan itu lahir dari perpaduan kekuatan spiritual dan kekuatan nyata kekuatan spiritual tanpa negara sangat ajaib. Kamu harus merahasiakan urusan kita, dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk istri kecilmu. Bai Yuyu berkata dengan dingin dengan ekspresi serius. Su Meiyao berkata saya dapat memberitahu Anda bahwa kakak perempuan saya dan saya memiliki banyak musuh, dan musuh kami manapun dapat mencubit Anda sampai mati dengan jari mereka, jadi Anda harus merahasiakannya. Dan kami tidak akan keluar dari ring dengan santai. Chen Xiang merasa ngeri di dalam hatinya, dia tidak menyangka akan menerima 2 wanita berbahaya seperti itu, dia mengangguk dengan tergesa-gesa, dan Bai Yuyu dan Su Meiyao juga tiba-tiba menghilang dan memasuki ring. Sihir Tai Chi, sihir 4 gajah. Meskipun hanya sebagian kecil, Chen Xiang sangat bersemangat, lagi pula, tidak semua orang bisa melatih keterampilan magis. Di dunia seni bela diri ini, seni bela diri dibagi menjadi tingkat fana, tingkat spiritual, tingkat misterius, tingkat bumi, tingkat surgawi, tingkat suci, dan tingkat dewa, dan mereka dibagi menjadi tingkat atas dan bawah.
Seni bela diri tingkat surga sangat langka, dan seni bela diri tingkat dewa bahkan lebih langka. Keterampilan sihir, yaitu keterampilan sihir yang dikembangkan oleh para dewa dalam legenda, sangat kuat. Setelah latihan, seseorang dapat memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan sungai dan laut, memanggil kekuatan guntur dan kilat, dan bahkan mengubah hidup seseorang, melawan langit, hancurkan kehampaan, dan naik ke langit untuk menjadi dewa. Sihir Taiji adalah metode utama, yang khusus digunakan untuk ki dan latihan tubuh. Ini adalah metode mental seni bela diri yang sangat mendalam dan kuat. Seni ilahi empat gajah dibagi menjadi empat bagian, yaitu seni ilahi naga azure, seni ilahi harimau putih, seni ilahi burung vermilion, dan seni ilahi Xuanwu. Semuanya termasuk keempat seni dewa ini adalah seni bela diri tambahan untuk menyerang atau pertahanan. Ketika Chen Xiang datang ke halaman belakang, pohon-pohon hijau itu menghirup udara segar. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan aura lima elemen antara langit dan bumi. Vena spiritual biasa dibagi menjadi atribut, tetapi Vena Yin yang Chen Xiang mewakili lima elemen langit dan bumi, sehingga ia dapat mengolah energi sejati dari lima elemen. Meskipun sihir Taiji adalah cara berlatih yang misterius, tetapi setelah diajari oleh indera spiritual Su Meiyao, Chen Xiang dapat menguasainya. Ketika dia melakukan kekuatan magis Tai Chi, diagram Tai Chi Yin yang didantiannya segera berputar, dan energi spiritual langit dan bumi melonjak ke dalam tubuhnya. Vena spiritual bermutu tinggi dapat menyerap energi spiritual dengan sangat cepat, apalagi Vena ilahi. Pada saat ini, Chen Xiang sedang duduk bersila di pintu masuk gua, melakukan keterampilan sihir Taiji. Aura memasuki tubuhnya, segera dimurnikan olehnya, dan berubah menjadi arus hangat putih murni, mengembara melalui tulang, otot, dan meridian tubuhnya, mengumpulkan energinya di dalam tubuh. Jika Anda ingin menjadi prajurit yang kuat, Anda harus berkultivasi baik secara internal maupun eksternal. Chen Xiang sekarang memperkuat bagian dalam tubuhnya, sehingga aliran udara yang kuat akan lahir di dalam tubuhnya, yang merupakan ki sejati. Chen Xiang tanpa sadar memasuki kondisi kultivasi, energi spiritual dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Chen Xiang. Jika ada yang melihatnya, mereka akan mengira mereka terkejut. Memiliki meridian ilahi yin yang dan seni ilahi Tai Chi memungkinkan dia untuk dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan fungsi ilahi Tai Chi dengan cepat memurnikan energi spiritual menjadi energi sejati, sehingga dia dapat maju dengan cepat. Dan seni dewa Taiji dan seni dewa empat gajah yang dimiliki Chen Xiang sekarang adalah seni bela diri tingkat dewa, dan jika dia ingin menampilkan kekuatan seni dewa, dia harus memiliki energi sejati yang lebih kuat. Seni ilahi Qinglong dan seni ilahi harimau putih adalah keterampilan ofensif yang paling kuat, seni ilahi Suzaku terutama untuk api, dan seni ilahi Xuanwu untuk pertahanan. Menumbuhkan energi sejati Kemahayana dapat memadatkan bentuk di dalam dantian. Jika Chen Xiang mempraktekkan seni dewa empat simbol, maka dia akan memadatkan dalam dantian gambar dari empat dewa dan binatang buas, Qinglong, Suzaku, harimau putih, dan Xuanwu. Ini berarti Chen Xiang sendiri harus mengolah bobot empat orang, meskipun itu akan membuatnya sangat keras, tetapi kekuatan yang dia kuasai melebihi orang biasa. Sejumlah besar energi spiritual dituangkan ke dalam tubuhnya, dan itu hampir disempurnakan menjadi energi sejati murni oleh latihan Tai Chi-nya. Truki mengalir melalui pembuluh darah di tubuhnya, membuat meridian di tubuhnya lebih kuat. Di pagi hari berikutnya, sinar matahari yang hangat dan menyenangkan menyinari halaman belakang rumah kecil itu dan menyinari tubuh Chen Xiang. Chen Xiang membuka matanya seperti kilat, kabut putih yang mengelilingi tubuhnya segera menghilang, hanya untuk melihat bahwa tubuhnya ditutupi dengan noda hitam, dia sudah memasuki tingkat keempat alam bela diri Fana. Tingkat keempat hingga keenam dari alam bela diri Fana adalah tahap lain, dan sekarang Chen Xiang telah mencapai tingkat keempat, alam Tongmai. Dia melewati rintangan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Chen Xiang menutup matanya sedikit, dan menatap diagram Tai Chi Yin yang didantiannya, dan menemukan bahwa ada 5 pusaran ki sejati di diagram Tai Chi Yin yang, masing-masing di 4 arah dan pusat. Sementara orang biasa hanya punya 1, dia sekarang punya 5. Kekuatan energi sejatinya bisa dibayangkan. Dengan kekuatan energi sejatinya, kekuatannya bisa mencapai tingkat kelima alam bela diri Fana. Akhirnya melangkah ke tingkat keempat alam bela diri Fana, aku tidak perlu mengumpulkan obat untuk orang-orang tua itu di masa depan. Chen Xiang sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dia menerobos dalam semalam. Dan ketika dia berpikir bahwa Sue Xianxian telah memasuki tingkat ke-6 alam bela diri Fana pada usia 15 tahun, suasana hatinya menjadi tenang kembali, dan memikirkan gagasan tentang alkemis muda jenius dari keluarga Yao yang mencoba untuk memukul tunangannya. Chen Xiang merasa kejam, dan dia ingin bekerja lebih keras untuk berkultivasi,
lalu pergi ke rumah Yao dan kalahkan alkemis berbakat hari itu dengan sebuah tantangan. Mulai berlatih seni ilahi Azure Dragon sekarang. Sume Yao berkata, kesadarannya telah banyak pulih, dan dia bisa melihat perubahan di luar. Secara umum, seni sihir empat gajah hanyalah keterampilan magis, tetapi mencakup semuanya. Ini mencakup teknik tinju, teknik telapak tangan, teknik kaki, keterampilan ringan, del. Setelah menguasainya, Anda dapat melakukannya sesuka Anda, dengan misteri tak berujung. Naga hijau adalah atribut kayu, dan atribut kayu juga memiliki atribut angin dan guntur, jadi berlatih fungsi Dewa Naga Hijau dapat menampilkan seni bela diri dengan kekuatan angin dan guntur. Setelah Chen Xiang membasuh tubuhnya dan makan lengkap, dia pergi ke halaman belakang untuk terus berlatih seni Dewa Azure Dragon. Tai Chi dan sihir empat gajah telah diintegrasikan ke dalam jiwanya, tidak peduli seberapa dalam dan mendalam, dia bisa memahaminya. Setengah hari kemudian, Chen Xiang mengedarkan energi sejati di tubuhnya menurut seni ilahi naga Azure, hanya untuk melihat semburan cahaya lembut biru meluap dari tubuhnya. Di dalam cahaya biru ada jejak kilatan petir, dan di saat yang sama angin sepoi-sepoi keluar dari tubuh Chen Xiang. Chen Xiang sekarang telah menguasai kekuatan untuk melepaskan petir dan angin dari ki sejati yang dikaitkan dengan kayu, tetapi level ini tidak cukup. Hanya dengan mampu mengubah ki sejati yang dikaitkan dengan kayu menjadi guntur dan kilat yang kuat serta angin kencang, dia dapat menggunakan seni bela diri Azure Dragon. Chen Xiang mengontrol ki sejati atribut kayu di tubuhnya untuk mengalir di meridian tubuhnya dengan cara yang aneh, bersirkulasi dan bersirkulasi. Ki sejati mengalir dengan cara yang aneh, terkadang cepat dan terkadang lambat, terkadang mengalir deras seperti sungai yang deras, terkadang seperti aliran sungai yang menggelegak. Setelah sebulan, di tengah malam, di puncak gunung yang tinggi di dalam hutan, ada kilatan cahaya hijau, dari kejauhan tampak seperti bintang yang turun di puncak gunung. Untuk mencegah fenomena abnormal yang disebabkan oleh kultivasi ditemukan, Chen Xiang menggunakan alasan mengumpulkan tumbuhan untuk berlatih di hutan pegunungan terpencil. Untuk menyerap lebih banyak aura, Chen Xiang naik ke puncak gunung untuk merasakan angin dan guntur antara langit dan bumi pada saat ini, dia melihat awan di puncak gunung bergolak, angin bertiup kencang, kuat, dan sesekali awan berkedip ada ledakan guntur dan kilat jatuh lurus ke bawah, menghantam puncak gunung, seolah hendak membelah puncak gunung. Fenomena yang mencengangkan ini disebabkan oleh latihan Chen Xiang tentang seni ilahi Azure Dragon. Angin kencang, guntur, dan kilat semuanya disebabkan oleh latihannya sepanjang hari. Pada saat ini, guntur dan kilat menghantam tubuhnya, yang tidak hanya membuat tubuhnya marah, tetapi juga memungkinkannya untuk menyerap kekuatan guntur dan kilat yang kuat ke dalam tubuhnya. Perilaku seperti ini dapat digambarkan sebagai gila. Orang harus tahu bahwa guntur dan kilat adalah fenomena langit yang paling merusak di alam. Bahkan petarung berkekuatan tinggi yang telah melangkah ke ranah seni bela diri nyata tidak berani menghadapinya dengan santai, tetapi Chen Xiang kultivasi seni ilahi Azure Dragon membutuhkan penggunaan langit dan bumi. Lei membantu. Adegan aneh ini berlangsung hingga tengah malam, dan wajah Chen Xiang yang terdistorsi karena penderitaan perlahan pulih. Pakaian di tubuhnya telah robek, dan masih banyak bekas luka hitam dan berasap yang terbakar. Namun, ada cahaya biru menyinari bekas luka itu, dan cahaya biru sedang memperbaiki luka dengan aura atribut kayu yang kuat. Apa rasa sakit kecil ini? Aku ingin menjadi lebih kuat. Chen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat, berteriak di dalam hatinya, menahan gelombang sambaran petir, menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, membiarkan guntur dan kilat meredam tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari keterampilan ilahi, itu tidak hanya dapat memicu penglihatan, tetapi juga memungkinkan tubuh menahan serangan guntur dan kilat, sehingga membuat tubuh fisik lebih kuat. Beberapa hari berlalu, tubuh Chen Xiang sepertinya disambar petir. Pada saat ini, dia telah menyelesaikan tempering tubuh dasar. Chen Xiang membuka matanya, dan dua sambaran petir keluar dari mata tegas itu, yang benar-benar mencengangkan. Keterampilan ilahi adalah keterampilan ilahi, dan itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan seni bela diri biasa. Hanya dalam 1 bulan, saya telah memasuki seni bela diri biasa tingkat kelima. Saat ini, dia telah memasuki tingkat kelima dari alam bela diri fana. Chen Xiang melihat ke dalam pada 5 pusaran ki sejati di dantiannya, selama mereka lebih kuat, dia bisa mengendalikan ki sejati seperti yang dia inginkan. Ini adalah pusaran ki sejati di tingkat kelima alam bela diri fana. Dia berusia 16 tahun dan memiliki kekuatan tingkat kelima dari alam bela diri fana, jadi dia dianggap jenius. Chen Xiang melihat zenki merah dan hijau yang muncul dari tangannya, satu adalah zenki atribut api, dan yang lainnya adalah zenki atribut kayu.
Itu menunjukkan bahwa dia sebelumnya telah menguasai seni ilahi Azure Dragon dan seni ilahi Suzaku. Pada saat ini, Chen Xiang hanya merasa bahwa dia dilahirkan kembali, apakah itu tubuh fisik atau energi sejati, mereka sangat kuat, lagi pula, itu adalah energi sejati yang terkondensasi dari budidaya kungfu ilahi, dan tubuh marah dengan budidaya kungfu magis. Baru pada saat itulah Chen Xiang mengerti mengapa keterampilan ilahi adalah keterampilan ilahi. Itu adalah keterampilan yang dapat membuat orang menjadi dewa. Aura di sini terlalu buruk. Jika kamu ingin maju pesat, kamu hanya bisa menggunakan pil. Sekarang kamu bisa melepaskan api energi sejati, kamu bisa mulai belajar alkimia, Su Meiyao berkata kepadanya melalui transmisi suara. Su Meiyao dan Bai Yuyu juga berharap agar Chen Xiang dapat tumbuh dengan cepat, sehingga mereka dapat memulihkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Situasi tanpa kekuatan membuat mereka merasa takut. Hei, bukankah ini Tuan Shen? Alkemis jenius dari keluarga Yao menantangmu, mengatakan bahwa dia akan bersaing dalam alkimia dan seni bela diri denganmu. Saat Chen Xiang melangkah ke gerbang keluarga Shen, dia melihat seorang pemuda sombong berbicara dengannya. Tantangan. Kapan itu terjadi? Chen Xiang terkejut, dia telah keluar selama lebih dari 10 hari. Bocah itu berkata dengan senyum menghina, jadi kamu tidak tahu, kami pikir kamu bersembunyi karena kamu takut. Ini terjadi 10 hari yang lalu, siapa yang membuat tunanganmu jatuh cinta pada kejeniusan keluarga Yao? Sekarang kamu jahat keberuntungan. Chen Xiang memiliki keinginan untuk memukuli seseorang, tetapi dia menahannya, dan berkata sambil tersenyum, Shen Zhenhua, apakah Anda masih ingat bahwa Anda dilempar oleh saya ketika Anda masih kecil? Apakah Anda di sini untuk melihat saya membodohi dari dirimu sendiri? Nama pemuda ini adalah Shen Zhenhua, dia adalah putra dari pemimpin cabang keluarga Shen. Ada banyak cabang keluarga Shen, tersebar di seluruh kerajaan Nanwu, dan para pemimpin itu juga sangat kuat. Mereka hanya akan berkumpul di villa keluarga Shen ini untuk beberapa hal penting. Wajah Shen Zhenhua penuh amarah, tetapi dia menahan diri dan mencibir, tentu saja saya datang untuk melihat bagaimana Anda dikalahkan oleh kejeniusan keluarga Yao. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda kehilangan tunangan yang tampak seperti peri itu. Setelah berbicara, Shen Zhenhua tertawa dan pergi. Chen Xiang mendengus, dan segera pergi mencari ayahnya. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Shen, sehingga para pemimpin cabang itu akan kembali. Taman Tianhu, dalam sebuah penelitian. Chen Xiang berlari dengan tergesa-gesa, dan buru-buru bertanya, ayah, kakek telah mengundurkan diri dari posisi patriark, apakah benar? Shen Tianhu tampak bermartabat, mengangguk dan berkata, itu benar. Kakekmu telah pensiun, dia harus pergi mencari sekte seni bela diri itu. Para pemimpin cabang keluarga Shen akan tiba di sini satu demi satu untuk bersaing memperebutkan posisi patriark. Pengunduran diri kepala keluarga Shen berarti bahwa kepala baru akan dipilih, dan banyak hal dapat terjadi pada saat itu, karena telah terjadi banyak pertempuran dalam pemilihan kepala keluarga Shen selama bertahun-tahun, dan luka-luka tidak bisa dihindari. Menjadi patriark dari keluarga seni bela diri, mampu memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki sumber daya yang melimpah adalah sesuatu yang akan diperjuangkan oleh banyak orang dengan putus asa. Ayah Chen Xiang juga akan memperebutkan posisi patriark, dan Chen Xiang pasti akan terlibat saat itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan, itu akan sangat berbahaya. Posisi patriark keluarga Shen tidak pernah diwariskan, itu semua diperoleh melalui persaingan. Lagi pula, ini adalah dunia di mana kekuatan adalah hal yang paling penting. Hanya dengan menunjukkan kekuatan yang kuat orang lain dapat diyakinkan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi kepala keluarga Shen, Anda dapat meyakinkan orang lain dengan paksa. Chen Xiang melihat wajah Chen Tianhu serius, dan bertanya dengan hati-hati, ayah, apakah itu sulit? Shen Tianhu menghela nafas pelan, dan berkata, ini sangat rumit, akan ada beberapa orang yang akan bersaing dengan saya untuk posisi patriark, dan di antara mereka ada dua saudara laki-laki yang paling saya khawatirkan. Mari kita tidak membicarakan hal ini, jenius keluarga Yao telah mengeluarkan tantangan untukmu, pergi dan tolak dia. Menolak. Chen Xiang tidak pernah berpikir untuk menolak sejak dia mengetahui tentang tantangan itu. Dia sekarang adalah seorang seniman bela diri di tingkat kelima dari alam bela diri fana, dan dia juga memiliki kekuatan magis. Karena dia memupuk kemampuan Dewa Tai Chi untuk menahan napas, jadi Chen Tianhu tidak dapat menemukan bahwa putranya maju pesat. Ayah, aku tidak boleh membiarkan keluarga Sue dan keluarga Yao meremehkanku. Aku ingin bertarung. Tatapan Chen Xiang tegas, dengan niat bertarung di matanya, Zenki yang tebal dan murni keluar dari tubuhnya, yang membuat Chen murid Tianhu menyusut, terkejut di dalam hatinya, dia dapat melihat dari energi yang tulus bahwa putranya tidak seperti dulu lagi.
Shen Tianhu bisa memikirkan apa yang pasti terjadi pada putranya, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak, dia juga sangat senang melihat putranya menjadi lebih kuat. Chen Tianhu meletakkan tangannya yang besar di bahu Chen Xiang, dan tertawa keras, ayah mendukungmu, kamu harus memberitahu kejeniusan keluarga Yao apa yang ada di luar langit. Chen Xiang tertawa datar, ayah, bisakah Anda mendukung saya dengan sejumlah uang? Meskipun Chen Xiang memiliki ayah yang kuat, dia sendiri sangat miskin, dan ayahnya khawatir dia akan menjadi pesolek, jadi dia selalu membiarkan dia hidup sederhana, yang membuat cucu agung dari patriark terlihat sangat sedih dan terpuruk. Meskipun Chen Tianhu sangat kuat, dia juga menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan membantu Chen Xiang mengumpulkan pil, jadi dia melarang Chen Xiang menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Menggunakan, aku ingin membeli ramuan untuk ditanam, kata Chen Xiang dengan suara rendah, matanya berputar. Menanam eliksir adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak pengalaman, dan membutuhkan perawatan yang cermat. Umumnya, orang yang menanam eliksir juga alkemis, dan mereka semua adalah lelaki tua berambut putih. Sangat jarang bagi orang muda untuk menanam eliksir ya, satu tidak memiliki pengalaman, tetapi seseorang tidak memiliki kesabaran, Anda harus tahu bahwa beberapa ramuan bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk matang. Itu juga pertama kalinya Chen Tianhu melihat seorang anak remaja ingin menanam ramuan, tetapi dia melihat mata Chen Xiang bersinar dengan percaya diri, jadi dia dengan enggan mengeluarkan tas penyimpanan. Jika kamu bercanda, aku akan menghancurkan pantatmu dan membuatmu merasa seperti duduk di bangku adalah mimpi buruk selama sebulan. Chen Tianhu tersenyum muram, membuat Chen Xiang bergidik. 3.000 uang roh. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggandakan 3.000 uang roh, jangan minta uang kepada saya di masa depan. Chen Tianhu mengeluarkan tiket uang roh yang dibuat khusus. Chen Xiang mengambilnya sambil tersenyum, dan berkata, jangan khawatir, saya adalah pria yang akan menjadi alkemis termuda di keluarga Shen. Chen Tianhu terkejut, dia secara alami tahu bahwa Chen Xiang saat ini bukan lagi Chen Xiang tanpa pembuluh darah spiritual, dan dia juga diam-diam bahagia di dalam hatinya, jika itu masalahnya, maka itu akan membuat keluarga Shen semakin kuat. Satu harus tahu bahwa keluarga Shen telah ada di sana selama bertahun-tahun, tidak pernah ada seorang alkemis. Shen Tianhu tertawa keras, kalau begitu cepatlah dan buat masalah, jika kamu tidak menemukan beberapa trik untukku, kamu hanya menunggu untuk dipukuli. Aku akan membantumu menanggapi keluarga Yao. Chen Xiang mendapat 3.000 uang daling dan pergi dengan tergesa-gesa. Seni Dewa Azure Dragon yang dibudidayakan Chen Xiang adalah atribut kayu, dan Azure Dragon Truki yang mengandung kekuatan hidup yang agung sangat membantu pertumbuhan eliksir. Belum lagi bahwa ada keterampilan tambahan yang disebut naga selaiva dalam seni Dewa Azure Dragon yang berspesialisasi dalam penanaman obat-obatan. Setelah melakukan kungfu selaiva naga, seseorang dapat memadatkan esensi ajaib melalui Qi Long di dalam tubuh, dan menggunakan esensi itu untuk mempercepat pertumbuhan ramuan. Dan skill magis Suzaku yang dia latih bisa mengeluarkan api, yaitu api yang dikeluarkan dengan melatih skill magisnya, jadi alkimia tentu saja tidak menjadi masalah. Seni Dewa Empat Gajah berisi semua yang ada di dalamnya, dan ada banyak metode ampuh yang tidak dapat dipraktikkan karena Chen Xiang tidak cukup kuat. Chen Xiang sekarang memiliki 3.000 Great Spirit Coins, yang setara dengan 300.000 Little Spirit Coins, tetapi ini tidak cukup untuk membeli pil pencuci sumsum tingkat menengah fana. Dapat dilihat betapa mahalnya pil itu, dan itu pasti bukan sesuatu yang bisa dimakan prajurit biasa. Hal yang sama berlaku untuk ramuan termurah. Hanya ada satu tempat di seluruh Craching Tiger City yang berspesialisasi dalam penjualan pil, dan itu adalah Paviliun Lingdan. Ini adalah bangunan 4 lantai, ada juga sebuah manor dengan tanah seluas 100 hektar di belakang paviliun, yang merupakan sebuah tempat yang didedikasikan untuk menumbuhkan ramuan. Meskipun Paviliun Pil Roh bukan kekuatan gaya keluarga, itu juga tidak lemah, ada banyak master di dalamnya, kebanyakan dari mereka duduk di Paviliun Pil Roh demi pil, dan alkemis di dalamnya diperlakukan seperti leluhur. Bagaimanapun, eliksir sangat langka, tetapi manfaatnya sangat besar, dapat meningkatkan basis kultivasi seniman bela diri, meningkatkan kekuatannya, dan membuat tubuhnya lebih kuat. Chen Xiang datang ke Paviliun Pil Roh, dan ada aroma obat yang menyegarkan di mana-mana di dalamnya, membuat orang yang membeli pil di sini merasa sangat segar. Ada banyak counter di sini, dan setiap counter menjual pil yang berbeda, ada yang hanya menjual obat mujarab, dan ada juga yang hanya menjual obat mujarab. Sebelum Chen Xiang datang, Su Meiyao menyuruhnya untuk memulai pelatihan dari ramuan paling dasar, jadi dia berencana untuk menyempurnakan pil tempering tubuh tingkat rendah tingkat fana terlebih dahulu. Pil jenis ini murah dan mudah dijual, satu pil bernilai sekitar 700 koin daling,
dan sangat membantu bagi orang-orang di bawah tingkat keempat dunia seni bela diri. Tuanku, obat mujarab ada di sana, dan tempat ini khusus menjual obat mujarab. Seorang wanita manis di konter berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak banyak orang di paviliun pil roh, dan Chen Xiang sangat mencolok saat berjalan di dalamnya, tetapi sikap orang-orang di paviliun pil roh sangat baik, bahkan jika mereka melihat pakaian sederhana Chen Xiang, mereka akan melakukannya, jangan pernah meremehkannya, karena ada penampakan di Spirit Pil Pavilion ada banyak orang tersembunyi yang biasanya terlihat sangat biasa. Saya ingin membeli beberapa bibit pil pelangsing tubuh halus, apakah Anda tahu apakah ada yang dijual di sini? Chen Xiang berjalan mendekat dan bertanya pada wanita cantik itu. Sangat sedikit orang yang datang untuk membeli bibit, karena tidak banyak orang yang mampu menanam eliksir, dan mereka yang mampu menanam umumnya perlu membelinya, karena kebanyakan dari mereka berafiliasi dengan kekuatan besar dan bertanggung jawab, untuk merawat mereka kebun obat dan alkimia adalah karakter yang ditawarkan sebagai harta karun di satu sisi, dan mereka jarang keluar dan berjalan-jalan. Wanita itu sedikit terkejut, tetapi dia masih tersenyum manis dan berkata tentu saja, ada 4 jenis bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan body tempering pill, dan harganya sama. Bibitnya lebih murah, 100 koin spiritual. Bahan obat yang dibutuhkan untuk quenching body pill adalah Green Spirit Grass, Blood Essence Flower, Swanming Flower dan Spirit Leaf Grass. Chen Xiang memikirkannya, dan berkata, beri aku 5 salinan. 1 set 400 koin spiritual, 5 bagian akan menjadi 2000, dan 3000 koin spiritual yang diberikan Shen Tianhu kepadanya kehilangan lebih dari setengahnya sekaligus. Ramuan ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Wanita itu terkejut lagi, dia tidak bisa memikirkan tuan muda manapun di Crouching Tiger City yang mulai berlatih seni ramuan di usia muda, dan juga tahu cara menanam obat. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan mengambilkannya untukmu. Wanita itu tidak khawatir Chen Xiang akan bercanda dengannya, ada juga orang yang bercanda di paviliun pil roh, tetapi konsekuensinya sangat serius. Yo, siapa ini? Seorang pemuda tampan dengan pakaian putih mewah dan memegang kipas lipat berjalan menuruni tangga, menatap Chen Xiang dan berkata dengan nada menghina. Lantai atas paviliun Lingdan menjual pil bermutu tinggi, dan yang bisa naik adalah VIP paviliun Lingdan. Mungkinkah matamu tumbuh di pantatmu, dan penismu tumbuh di mulutmu? Buka matamu dan bicara omong kosong. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata. Pemuda itu adalah Shen Zhenhua, dia seumuran dengan Chen Xiang, dan dia juga orang dengan bakat tinggi, dia telah memasuki tingkat keempat dari alam bela diri fana pada usia muda, dan akan memasuki tingkat kelima dari alam bela diri fana. Wajah Shen Zhenhua segera berubah menjadi hijau. Chen Xiang, saya akui bahwa Anda sangat kuat ketika Anda masih muda, tetapi Anda tidak memiliki pembuluh darah spiritual, sekarang saya dapat membunuh Anda dengan 1 tangan. Chen Xiang sekarang berada di tingkat kelima alam bela diri fana, tidak peduli seberapa kuat seseorang di tingkat keempat, mereka pasti bukan lawannya, tentu saja dia hanya menganggap kalimat ini sebagai lelucon. Ini Chen Xiang, cucu dari kepala keluarga Shen. Dikatakan bahwa dia bisa memasuki tingkat ketiga dari alam bela diri fana tanpa urat spiritual. Sepertinya ini semua ditumpuk dengan pil. Gadis di belakang Shen Zhenhua memandangnya dengan jijik. Dia melirik Chen Xiang. Chen Xiang mengenali wanita ini. Dia adalah putri dari Lord of Crouching Tiger City. Burung-burung dari bulu benar-benar berkumpul bersama. Saya tidak berharap putri penguasa kota menjadi begitu dangkal dan bersama pria seperti itu, kata Chen Xiang dengan setengah tersenyum, dan mengabaikan mereka. Sekarang dia benar-benar memiliki kekuatan, dia telah diejek selama bertahun-tahun, bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan, jauh lebih dewasa daripada anak laki-laki dan perempuan yang kompetitif dalam hati. Melihat bahwa Chen Xiang menoleh dan mengabaikan mereka, baik Shen Zhenhua dan gadis itu sedikit marah, dan Shen Zhenhua ingin menunjukkan pusat perhatian di depan putri tuan kota, jadi dia berjalan menuju Chen Xiang. Tuanku, ini bibit ramuan yang kamu inginkan. Wanita itu berjalan mendekat dan mengeluarkan banyak kantong kertas dari kantong penyimpanan. Chen Xiang benar-benar datang untuk membeli bibit eliksir. Ini membuat Shen Zhenhua sedikit terkejut, tetapi dia tersenyum menghina Chen Xiang, kamu tidak memiliki pembuluh darah spiritual, jangan mencoba menanam obat spiritual. Jangan bilang kamu ingin menjadi seorang alkemis, ini terlalu lucu. Meskipun tidak banyak orang di paviliun Lingdan, ada beberapa, dan mereka semua sangat pendiam, pada saat ini, mereka mendengar bahwa seseorang tanpa urat spiritual akan menjadi seorang alkemis, jadi mereka tidak dapat membantu tetapi melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Reputasi Chen Xiang tidak kecil di kota, lagi pula kakeknya adalah patriark, dan ayahnya adalah tokoh terkenal,
tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki urat spiritual, sehingga banyak orang selalu menghela nafas ketika berbicara tentang kepala. Keluarga Shen atau Chen Tianhu. Chen Xiang tetap diam, dan setelah membayar uang, dia mengambil bibit ramuan itu, menutup mata semua orang, dan tepat ketika dia akan pergi, Shen Zhenhua mencibir, itu hanya sia-sia, tidak peduli berapa banyak ramuan digunakan, itu tidak berguna. Chen Xiang mengerutkan kening, mengatakan bahwa dia tidak memiliki pembuluh darah spiritual, hanya beberapa kata ejekan, tetapi dia tidak tahan untuk mengatakan bahwa dia sia-sia di depannya. Ketika semua orang melihat anak-anak keluarga Shen berkelahi, mereka semua senang, karena mereka tahu ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Chen Xiang berbalik dan menatap Shen Zhenhua yang bersemangat tinggi. Dia membuka kelima jarinya, dan melihat bola api tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, dan nafas yang membakar melonjak ke sekitarnya. Dalam sekejap mata, banyak orang merasa bahwa mereka seperti berada di kapal uap. Di paviliun Lingdan, ada beberapa orang dengan mata ganas, mereka semua tahu bahwa nyala api semacam ini luar biasa, dan itu pasti nyala api yang sangat bagus untuk alkimia. Shen Zhenhua, apakah kamu berani mencoba api energi sejati yang dilepaskan oleh sampahku? Chen Xiang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan suaranya dingin. Api ki sejati hanya dapat dipadatkan dengan melatih keterampilan langka dan khusus, dan terlebih lagi, seseorang dilahirkan dengan kemampuan untuk mengubah ki sejati menjadi api. Shen Zhenhua sangat dekat dengan Chen Xiang. Pada saat ini, dia sudah dipenuhi keringat panas, begitu pula wanita cantik di konter, yang membuat pakaian tipis seluruh tubuhnya basah oleh keringat harum, menguraikan lekuk tubuh yang menggoda. Nyala api yang kuat ini mengejutkan semua orang di paviliun Lingdan, dan mereka tercengang. Ini hentikan dengan cepat, jangan bakar paviliun pil rohku. Seorang lelaki tua datang entah dari mana dan buru-buru berteriak. Nyala api di tangan Chen Xiang menghilang, dan semua orang di paviliun pil roh pulih dari keterkejutan, mereka semua bisa merasakan kemarahan Chen Xiang dari nyala api barusan. Shen Zhenhua, apakah kamu bahkan takut dengan nyala apiku? Sia-sia. Lalu kamu apa? Lebih buruk dari sia-sia. Chen Xiang mencibir. Wajah Shen Zhenhua sangat jelek, selama otaknya sehat, tidak ada yang akan mencoba jenis api ini. Putri Tuan Kota juga memiliki mulut kecil, dan dia memandang Chen Xiang dengan heran. Dia juga bisa melihat kekuatan dari api semacam itu keluar, dia sedikit menundukkan kepalanya saat ini, karena dia baru saja memandang rendah Chen Xiang, tetapi siapa yang tahu bahwa Chen Xiang menyembunyikannya. Tuan Paviliun anak ini, seorang pria parubaya datang dan berkata kepada seorang pria tua pendek berpakaian putih di belakang Chen Xiang. Orang tua itu hanya menatap Chen Xiang dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, matanya penuh keterkejutan dan ekstasi. Orang tua ini adalah Master Paviliun dari Paviliun Pil Roh, seorang alkemis terkenal, tetapi dia memiliki beberapa masalah dengan kakek Chen Xiang. Adik laki-laki, bisakah kamu menjadi muridku? Lelaki tua itu bertanya, yang membuat semua orang di lantai pertama Paviliun Lingdan gemetar. Master Paviliun benar-benar membuka mulutnya untuk menerima murid. Master Paviliun Lingdan sebenarnya meminta orang lain untuk menjadi muridnya. Anda harus tahu bahwa anak-anak dari keluarga bangsawan yang ingin menjadi murid Master Paviliun Lingdan dapat berbaris di gerbang kota. Semua orang tercengang. Mereka dikejutkan oleh potensi Chen Xiang. Meskipun dia tidak memiliki nadi spiritual, dia bisa melepaskan api energi sejati. Di mata para alkemis, ini memang benih yang bagus. Chen Xiang menggaruk kepalanya, dan berkata dengan ringan meskipun menurutku begitu, tapi kamu dan kakekku adalah musuh, aku tidak bisa menyembahmu sebagai guruku. Setelah selesai berbicara, Chen Xiang berbalik dan pergi dengan anggun, tanpa ekspresi penyesalan di wajahnya. Tapi semua orang tidak percaya bahwa Chen Xiang menolak begitu saja. Mereka semua curiga bahwa mereka salah dengar, tetapi setelah mendengar desahan Master Paviliun, mereka semua harus percaya bahwa seseorang benar-benar menolak menjadi murid Master Paviliun. Semua orang setuju bahwa Chen Xiang adalah orang bodoh yang memberikan kesempatan besar untuk keluhan pribadi kakeknya. Chen Zhenhua bahkan lebih cemburu di dalam hatinya, meskipun Chen Xiang sangat mempermalukannya sekarang, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Xiang dan sama sekali mengabaikannya. Tapi sekarang, banyak orang meliriknya dengan pandangan menghina, di mata orang-orang ini, seorang alkemis lebih kuat daripada jenius manapun. Dapat memurnikan pil, bahkan tanpa urat spiritual, bisa menjadi prajurit yang kuat. Tentu saja, Chen Xiang tidak hanya memiliki pembuluh darah dewa, dia juga ingin menjadi seorang alkemis. Saat ini, dia sudah memiliki dua syarat untuk menanam bahan obat dan melepaskan api energi sejati berkualitas tinggi,
tetapi dia hanya membutuhkan sejumlah pengalaman dalam alkimia dan tingkat pemahaman yang sangat tinggi untuk berhasil menyempurnakan obat mujarab. Chen Xiang sudah lama mengetahui bahwa Master Pavilion adalah musuh mematikan kakeknya, dan kakeknya biasanya sangat baik padanya, dan akan memberinya beberapa pil dari waktu ke waktu, sehingga dia bisa berkultivasi ke tingkat ketiga mortal. Martial Realm tanpa urat spiritual. Kembali ke rumah Shen, Chen Xiang buru-buru pergi mencari Chen Tianhu, dan menceritakan tentang Pavilion Lingdan. Kerja bagus, lelaki tua di Pavilion Lingdan itu tidak punya hati. Pil yang dia jual ke keluarga Shen kita sangat mahal. Karena kamu memiliki api energi sejati, tidak akan sulit untuk menjadi seorang alkemis. Aku akan sepenuhnya mendukungmu ya. Shen Tianhu sangat bersemangat. Karena putranya dapat melepaskan api ki sejati, dapat dikatakan bahwa masa depannya tidak terbatas, lebih baik daripada para pejuang dengan urat spiritual tingkat tinggi. Chen Xiang kembali ke halaman kecilnya dan menanam bibit obat mujarab itu. Pada malam hari, dia duduk bersila di tempat tidur, merasakan energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi, menjalankan kekuatan sihir Tai Chi dan kekuatan air liur naga, menyerapnya dengan cepat. Setelah menjalankan kungfu air liur naga, cairan khusus akan kental di lidah. Selama cairan ini dituangkan ke eliksir, eliksir dapat dimatangkan. Di pagi hari, Chen Xiang menjulurkan lidahnya, hanya untuk melihat tetesan embun cian di lidahnya. Ini adalah air liur naga. Chen Xiang sangat gembira melihat ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Dia tidak menyangka akan berhasil, dia buru-buru memasukkan tetesan embun biru ke dalam ember berisi air bersih, hanya untuk melihat bahwa air bersih tiba-tiba berubah menjadi biru, dan ada jejak cahaya biru yang meluap. Chen Xiang membawa seember air dan dengan hati-hati menyirami bibit itu. Rumput roh hijau, bunga Yuan darah, bunga Xuan Ming, dan rumput daun roh. Meskipun keempat ramuan ini adalah manusia tingkat rendah, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk tumbuh dari pembibitan hingga dewasa. Tapi setelah Chen Xiang menggunakan Dragon Saliva untuk mempercepat pematangan, itu matang hanya dalam 1 bulan. Rumput hijau, dengan aura, adalah rumput Qingling. Merah seperti darah, seperti kepalan adalah bunga darah. Putih seperti salju, yang akan bersinar terang di malam hari adalah bunga Xuanming. Ini adalah rumput yang penuh dengan daun kecil. Itu adalah rumput daun roh. Shen Tianhu melihat ramuan ini di halaman kecil dan berseru, bola matanya hampir keluar, dia ingat bahwa ini adalah bibit yang sangat kecil sebulan yang lalu. Ini nak, jangan menyebarkan berita tentang kemampuanmu. Kamu dan aku hanya perlu tahu, jangan mengekspos kekayaanmu. Wajah Chen Tianhu sangat serius, dan dia tidak bertanya kepada Chen Xiang bagaimana dia memiliki kemampuan ini. Chen Xiang mengangguk, tempat dia berada adalah wilayah Chen Tianhu. Tidak ada yang berani masuk dan keluar sesuka hati, jadi Chen Xiang tidak khawatir seseorang akan mengetahuinya. Alkimia bukanlah hal yang sederhana. Meskipun Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis, sangat sulit untuk belajar tanpa seorang guru. Pertama-tama Anda mencoba melakukan alkimia sendiri. Jika tidak, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda menemukan alkemis. Seperti yang dikatakan Shen Tianhu, dia mengeluarkan tungku alkimia seukuran ember dari tas penyimpanan. Shen Tianhu berkata meskipun tungku alkimia ini tidak cukup baik, ini adalah satu-satunya yang mampu saya beli saat ini. Saya akan membelikan Anda yang lebih baik ketika saya menjadi patriark. Dalam proses alkimia, tungku alkimia juga sangat diperlukan. Chen Xiang merasa bahwa tungku alkimia hitam cukup memuaskan, dia mengangguk, dan berkata sambil tersenyum terima kasih, Pak Tua, saya telah memurnikan ramuan, saya akan mengambil secepat mungkin untuk kamu cicipi. Shen Tianhu tertawa keras dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam sebulan terakhir, selain merawat ramuan itu, Chen Xiang juga telah diajari dasar-dasar alkimia oleh Su Meiyao. Wanita menggoda ini dengan hati-hati menjelaskan beberapa kesulitan kepadanya, yang sangat menguntungkan Chen Xiang. Meskipun Chen Xiang tahu cara membuat alkimia, ada banyak hal yang membuatnya sakit kepala, seperti mengontrol suhu api, jumlah energi sejati yang dimasukkan, dan momen alkimia yang membeku, yang membutuhkan kekuatan mental yang sangat tepat. Saudari Meiyao, saya akan menyempurnakan alkimia, menurut Anda kapan saya akan dapat menyempurnakan ramuan itu? Chen Xiang menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan Su Meiyao di atas ring, sambil memetik ramuan yang matang, dan kemudian memprosesnya menjadi bahan obat untuk alkimia. Proses pemrosesan membutuhkan sejumlah usaha, tetapi tidak ada artinya bagi Chen Xiang, karena Su Meiyao telah menanamkan ini dalam dirinya. Su Meiyao berkata genit, setidaknya 1,5 tahun. Apa, aku masih punya lebih dari sebulan untuk bersaing dengan jenius keluarga Yao itu, kata Chen Xiang buru-buru.
Bai Yuyu mendengus dingin betapa bodohnya, apakah kamu harus bersaing dengannya dalam alkimia? Gunakan saja kekuatanmu untuk membunuh orang itu. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut, membunuh kejeniusan keluarga Yao, maka keluarga Shen pasti akan berperang dengan keluarga Yao, dan ayahnya mungkin adalah patriark pada saat itu akan sangat merepotkan. Setelah dia memproses bunga dan rumput roh, dia melemparkannya ke tungku, dan setiap langkah selanjutnya sangat kritis. Langkah dasar alkimia adalah pertama-tama menuangkan api energi sejati ke dalam tungku alkimia, memanggang eliksir di tungku alkimia, membiarkan eliksir memancarkan aura unik yang terkandung di dalamnya, kemudian menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan aura dengan berbagai karakteristik, dan ramuan kering diringkas menjadi pil. Chen Xiang meletakkan tangannya di dua tempat yang secara khusus dituangkan ke dalam api, dan pada saat yang sama mengintip situasi di dalam tungku alkimia dengan kekuatan mentalnya. Segera setelah nyala api dituangkan ke dalam tungku alkimia, ramuan di dalamnya segera dipanggang sangat kering, dan auranya mati sebelum bisa dilepaskan. Awalnya gagal, tetapi Chen Xiang tidak berkecil hati. Pada saat ini, dia tahu bahwa apinya sangat kuat, perlu dikendalikan sedikit. Chen Xiang mengambil ramuan itu, kali ini dia mengendalikan apinya, dan dengan hati-hati memanggang ramuan itu di tungku pil, tetapi masih gagal. Tepat setelah dia gagal 3 kali, dia memiliki sejumlah pengalaman, dan dia tahu itu semua karena api zaman kuno. Selama keempat kalinya, Chen Xiang meraih banyak kesuksesan dan mampu memasuki tahap alkimia selanjutnya. Tungku alkimia dibuat khusus, dan Anda dapat melihat di dalamnya dengan menyuntikkan kekuatan spiritual. Pada saat ini, Chen Xiang dapat melihat aura berbagai warna memancar dari ramuan itu, dan dia juga mengontrol aura untuk mengalir ke dalam, memadatkannya menjadi pusaran air, dan aura itu obat mujarab telah mengering dan perlahan berubah menjadi abu. Pada saat ini, Chen Xiang menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan aura yang dipancarkan oleh ramuan itu untuk dicampur dengan bubuk yang dibuat dari ramuan itu. Chen Xiang berada di tingkat kelima dari alam bela diri fana, dan kekuatan mentalnya tidak buruk, tetapi pada saat ini dia merasa bahwa dia telah mencapai batasnya, karena dia ingin membagi roh obat menjadi 5 pusaran, dan menggabungkannya, mereka dengan bubuk obat itu. Dengan cara ini, 5 butir dapat dipraktikkan sekaligus. 5 pusaran terbentuk. Chen Xiang mengerutkan kening, berkeringat di seluruh wajahnya. Saat ini dia tidak hanya harus menghabiskan energi aslinya untuk melepaskan api, tetapi juga menggunakan banyak kekuatan mental untuk mengendalikan api dan pil kondensat. Itu harus dilakukan. Chen Xiang minum di dalam hatinya, dan 5 pusaran air aura obat berputar cepat dan bergabung dengan 5 bubuk obat seragam. Ini akan dianggap sukses jika diringkas menjadi pil. Setelah Chen Xiang menambahkan air yang telah diolah dengan energi sejati, 5 pil telah muncul di tungku alkimia, tetapi masih lembab dan dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Pil berhasil, teriak Chen Xiang dalam hatinya, dan melihat bahwa 5 pil di tungku alkimia segera dibungkus dengan bola gas putih, yang merupakan uap dari mengeringkan air di dalam pil. Chen Xiang berkeringat deras, dan terlihat sangat lelah, lagi pula, dia melepaskan api dan kekuatan mental terus-menerus, hampir menghabiskan energinya yang sebenarnya. Akhirnya selesai, butuh 1 hari penuh. Alkimia benar-benar membutuhkan waktu. Chen Xiang menghela nafas sedikit. Chen Xiang membuka tungku alkimia, dan melihat kabut pada 5 pil tempering tubuh menghilang, mengungkapkan 5 pil tempering tubuh seputih salju. Dia tidak bisa menahan senyum, dia juga makan pil tempering tubuh sebelumnya, tapi saya merasa bahwa itu tidak sebaik pemurniannya. Jika para alkemis tua itu tahu bahwa dia berhasil memurnikan pil tubuh tempering dalam 1 hari, mereka pasti akan mati karena rendah diri. Anda harus tahu bahwa sulit bagi banyak orang untuk berhasil mempraktikkan pil tanpa 3 atau 5 tahun, bahkan yang paling berbakat sekalipun tidak bisa melakukannya butuh 1,5 tahun, dan semuanya berusaha untuk memperbaiki 1 butir pada 1 waktu. Tapi Chen Xiang berhasil memurnikan 5 pil untuk pertama kalinya. Jika para alkemis tua itu mengetahuinya, mereka pasti akan menakuti banyak orang sampai mati. Belum lagi para alkemis tua itu, bahkan Su Meiyao dan Bai Yuyu ditakuti oleh bakat alkimia Chen Xiang. Mereka melihat pil di tangan ramping mereka dengan tak percaya. Hei, Sister Meiyao, kamu mengatakan sebelumnya bahwa aku akan berlatih selama 1 tahun atau lebih, tapi aku melakukannya dalam sehari, dan kalian ingin memberiku hadiah. Chen Xiang tersenyum bangga. Su Meiyao juga sangat senang, dan bertanya dengan genit lalu bagaimana Tuan Shen ingin kita memberi hadiah kepada 2 gadis kecil. Chen Xiang melipat tangannya di dadanya, berkata sambil menyeringai cium pipiku. Ide bagus. Bai Yuyu berkata dengan dingin, lalu kembali kering. Tapi Su Meiyao membungkuk dengan senyum menawan di wajahnya, bibir ceri yang lembut menyentuh pipi Chen Xiang,
dan berkata dengan senyum genit, saudaraku yang baik, kamu harus terus bekerja keras, jangan bangga. Chen Xiang hanya bercanda pada awalnya, tapi dia tidak menyangka kecantikan lembut ini benar-benar mencium pipinya. Melihat penampilan gila Chen Xiang, Su Meiyao menutup mulutnya dan tersenyum genit, lalu kembali kering. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam, mencium aroma yang menyegarkan, merasa segar tak terlukiskan, dia bergumam, itu benar-benar goblin, aku menjadi jauh lebih energik. Dia menyentuh cincin tak kasat mata di tangannya, seolah-olah dia sedang membelai wajah kekasihnya, untuk memulihkan kekuatan dua peri cantik di dalam ring secepat mungkin. Dia sangat termotivasi. Sebuah bodi tempering pil bernilai 700 batu roh besar, saat ini Chen Xiang hanya memiliki 5 buah, dan dia dapat menjual 3.500 batu roh besar, dia telah menghasilkan banyak uang, belum lagi masih ada bahan yang dimiliki, belum dimurnikan, jika dia berhasil, itu adalah 3.500 batu roh besar lainnya. Ketika Chen Xiang sedang membaca buku sebelumnya, dikatakan bahwa satu kumpulan bahan dapat menghasilkan 5 pil pendingin tubuh dalam satu tungku, jadi dia bertujuan untuk memperbaiki 5 pil dari awal, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa 5 pil dalam satu tungku saat itulah bahan digunakan hingga batasnya. Hanya alkemis yang sangat tercerahkan yang dapat memahami saat memadatkan alkimia. Waktunya adalah yang paling penting. Kontrol kekuatan mental dan kontrol api harus membuat perubahan halus seiring dengan perubahan internal tungku pil, jika tidak, kesuksesan akan gagal. The Body Tempering Pil sangat membantu dalam tempering tubuh, tetapi hanya terbatas pada tingkat ketiga dari Realm Mortal Martial. Chen Xiang sekarang berada di tingkat kelima dari Realm Mortal Martial. Pil Body Tempering tidak membantunya banyak, tapi bisa biarkan dia pulih dengan cepat. Chen Xiang memakan satu pil, dan sebagian besar Zenki di tubuhnya segera pulih, lalu dia membungkus keempat pil itu, dan dia ingin memberikannya kepada Chen Tianhu untuk dicicipi. Rasanya enak, tapi aku makan 700 koin daling sekaligus. Chen Xiang merasa sedikit patah hati, lalu berlari ke ruang kerja ayahnya. Sudah larut malam, tetapi Chen Tianhu tidak tidur, dan masih memikirkan beberapa seni bela diri di ruang kerja, yang merupakan kebiasaannya. Siang ada apa sampai larut? Chen Tianhu mengerutkan kening saat mencium bau keringat di sekujur tubuh Chen Xiang. Chen Xiang menyeringai dan berkata, saya mengatakan bahwa jika Anda mempraktikkan ramuan itu, berikan kepada ayah untuk dicoba secepat mungkin. Apa? Chen Tianhu tiba-tiba berdiri, matanya membelalak, dengan ekspresi tak percaya. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Xiang membutuhkan setidaknya 10 atau 8 tahun untuk memperbaikinya, tetapi dia tidak menyangka hanya butuh 1 hari. Chen Xiang mengeluarkan 4 pil kuencing seputih salju dan menyerahkannya kepada Chen Tianhu. Chen Tianhu membuka mulutnya lebar-lebar dan memandang keempat pil seputih salju itu dengan tak percaya. Masih panas. Chen Tianhu sangat terkejut sehingga pikirannya menjadi kosong, karena dia tidak percaya bahwa putranya dapat memahami alkimia yang mengetuk dalam 1 hari. Ini adalah kejeniusan sekali dalam 1000 tahun. Meskipun bakat tak tertandingi semacam ini adalah komoditas yang dicari banyak kekuatan, itu juga menjadi objek kecemburuan banyak kekuatan, beberapa orang ingin memenangkannya, sementara yang lain ingin membunuhnya. Chen Tianhu menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraan di dalam hatinya, dan berkata kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di Paviliun Lingdan, setidaknya masing-masing dapat dijual seharga 800 koin daling. Saya akan menerima keempat tubuh temper ini pil dulu. Pergi dan tukarkan dengan uang spiritual. Kemudian bantu kamu membeli beberapa bibit obat spiritual. Hanya beberapa hari sejak Chen Xiang dapat mematangkan ramuan dan menyempurnakan ramuan tersebut, tetapi Chen Tianhu tahu bahwa putranya pasti akan menjadi ahli ramuan di masa depan. Kamu tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa sekarang, pertama-tama saring pil tingkat rendah tingkat fana, dan ketika menurutmu itu hampir sama, kamu bisa memperbaikinya. Chen Xiang mengangguk, dia kembali beristirahat, dan setelah memulihkan kekuatan mentalnya, dia menyempurnakan obat terakhir. Keesokan harinya, Chen Xiang bangun pagi, berpikir bahwa dia bisa memperbaiki body tempering pil, dia sedikit bersemangat setelah memiliki pengalaman yang sukses, dia akrab dengan jalan saat ini, dan dengan mudah mencapai tahap akhir Chongyaling Pil. 5 kelompok bubuk obat dan energi spiritual telah terbentuk di tungku alkimia, Chen Xiang sangat santai saat ini, tidak seperti terakhir kali ketika dia merasa bahwa kekuatan spiritual dan energi sejatinya akan dikonsumsi. Selesai. Chen Xiang menghela nafas lega, membuka tutup tungku alkimia, dan mengeluarkan pil tempering tubuh yang diisi dengan energi spiritual. Tungku ini hanya memakan waktu 2 jam. Di waktu berikutnya, Chen Xiang mematangkan ramuan itu, dan kemudian menyempurnakan ramuan itu. Pada saat ini, dia tidak hanya menyempurnakan ramuan pendinginan tubuh,
tetapi juga menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat fana yang lebih praktis seperti ramuan Huiki dan obat mujarab emas Chuangyao, pil Jedu, pil Ningqi, Del. Meskipun dia akan gagal setiap kali dia mulai berlatih, tetapi setelah dia mengenal sifat-sifat ramuan itu, dia mampu mengendalikan panas dan mempelajari beberapa trik darinya. Keterampilan alkimia wanita misterius Su Meiyao sangat bagus, jika sebelumnya, Chen Xiang masih tidak akan percaya bahwa kecantikan halus ini tahu bagaimana membuat alkimia, tetapi dalam kesannya, alkemis semuanya adalah pria tua berambut putih. Kehidupan seperti ini juga membuat Chen Xiang menjalani kehidupan yang sangat memuaskan, dan itu tidak memengaruhi kultivasinya. Dia biasanya menggunakan teknik air liur naga untuk memadatkan tetesan embun hijau yang dapat mematangkan ramuan ketika dia berlatih di malam hari. 1 bulan lagi berlalu, dan Chen Xiang mampu dengan terampil memperbaiki pil tingkat rendah fana. Hari ini, Chen Xiang tidak segera mematangkan ramuan itu. Dia pergi ke alun-alun besar di tengah villa keluarga Shen pagi-pagi sekali, karena hari ini adalah hari ketika posisi patriark diselesaikan, dan keluarga Shen tidak memiliki patriark selama lebih dari 3 bulan, menyebabkan keluarga Shen menjadi sedikit kacau. Di sebuah alun-alun besar yang diaspal dengan batu bata di villa keluarga Shen, berdiri anak-anak penting dari seluruh keluarga Shen, jumlah mereka sekitar 300, dan mereka semua adalah anak-anak elit dari keluarga Shen. Anggota keluarga Shen mengepung alun-alun, meninggalkan ruang besar di tengah, di mana berdiri 5 pria parubaya, salah satunya adalah Shen Tianhu. Chen Xiang juga dikelilingi oleh kerumunan, menyaksikan kegembiraan, dan bila perlu, dia akan keluar untuk membantu ayahnya bersaing memperebutkan posisi patriark. Seorang pria parubaya dengan alis tebal, mata besar dan rambut beruban berkata sambil mencibir Shen Tianhu, tahukah kamu bahwa ada syarat yang sangat penting untuk menjadi kepala keluarga Shen? Nama pria parubaya ini adalah Shen Haohai, dia adalah komandan dari cabang keluarga Shen yang relatif kuat, dia lebih tua dari Shen Tianhu, dan kekuatannya berada di tingkat ke-7 dari alam bela diri fana. Tingkat kekuatan ini tidak buruk bagi keluarga Shen, jadi menurutnya dia memenuhi syarat untuk menjadi kepala keluarga Shen. Dalam hal senioritas, Chen Xiang masih perlu memanggilnya paman. Shen Tianhu memelototi Shen Haohai dengan marah, dan berkata dengan dingin tentu saja saya tahu bahwa kerabat patriark pasti memiliki potensi yang baik. Jangan sampai patriark menyalahgunakan banyak sumber daya publik dan menyia-nyiakannya untuk kerabatnya. Ibu Chen Xiang sudah lama meninggal, dan Chen Xiang belum pernah melihatnya sejak dia berakal sehat, dan kerabat Chen Tianhu hanyalah Chen Xiang. Haha, anakmu tidak memiliki pembuluh darah spiritual. Jika kamu menjadi patriark, kamu pasti akan menggunakan banyak pil berharga untuknya. Kamu telah membeli obat mujarab di mana-mana selama bertahun-tahun ini, bukan hanya untuk membantu anakmu membantunya naik. Tapi semua orang tahu latar belakangnya. Shen Haohai tertawa dan berkata semua orang tahu bahwa dia adalah sampah yang tidak akan pernah bangun. Shen Tianhu secara alami tahu bahwa putranya luar biasa di antara teman-temannya, dia hanya ingin menyembunyikan kekuatannya, tidak mengungkapkan terlalu banyak kekuatan yang luar biasa, jika tidak maka akan menimbulkan masalah. Putraku dapat melepaskan api energi sejati. Dia memiliki potensi alkimia, beraninya kamu mengatakan dia tidak berguna. Para tetua keluarga Shen mungkin tidak berpikir begitu, Chen Tianhu mencibir. Pada saat ini, semua orang mulai membicarakannya, dan fakta bahwa Master Pavilion Lingdan ditolak sebagai magang telah menyebar ke seluruh Craching Tiger City. Meskipun Chen Xiang tidak memiliki pembuluh darah spiritual, tetapi jika dia memiliki api energi sejati, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang alkemis. Shen Haohai mendengus dingin tapi dia menolak Master dari Pavilion Alkimia. Tanpa master, dia tidak bisa menjadi seorang alkemis. Pada saat ini, suara tenang dan mantap Chen Xiang datang saya sudah bisa memperbaiki pil tempering tubuh tingkat rendah. Mendengar kata-kata Chen Xiang, semua orang tercengang sejenak, tetapi Shen Haohai tertawa keras Huangkou kecil, bisakah kamu memperbaiki obat pada usia 16 tahun? Jangan berpikir bahwa beberapa kata besar dapat membantu ayahmu memenangkan posisi patriark. Juga, jika kamu berbohong di depan orang tuamu, kamu akan dihukum berat. Apakah kamu pikir kamu jenius dari keluarga Yao? Keluarga Yao adalah keluarga ramuan. Itu memiliki fondasi yang kuat. Chen Xiang keluar dari kerumunan, dengan mata jernih dan wajah tenang, dia mengeluarkan tungku pil, memandang Shen Haohai dengan mencibir, dan berkata apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Saya telah menyempurnakan tungku untuk memadamkan tubuh dan, bagaimana kalau kamu bersujud padaku dan meminta maaf di depan umum? Shen Haohai tidak bisa tertawa lagi, dan semua orang tercengang, mereka tidak menyangka Chen Xiang begitu sombong, mengucapkan kata-kata seperti itu.
Shen Haohai sangat marah karena seorang junior bertindak lancang di depannya. Chen Tianhu mendukung tindakan Chen Xiang, dia tahu bahwa waktunya telah tiba bagi putranya untuk merasa bangga. Wajah Shen Haohai penuh amarah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang baru saja kamu katakan. Saat berbicara, gelombang energi sejati menyelimuti Chen Xiang, tetapi dihamburkan oleh Chen Tianhu. Chen Xiang menatap Shen Haohai dengan kedua matanya, meninggikan suaranya dan berkata, saya ingin berjudi dengan Anda. Jika saya dapat memperbaiki tungku dari pil tubuh pendingin, Anda akan bersujud kepada saya di depan umum dan meminta maaf. Chen Xiang mengulanginya dengan wajah serius, sama sekali tidak terlihat seperti lelucon, dan nada itu juga penuh kesombongan. Tidak banyak remaja di keluarga Shen yang bisa menghadapi orang tua mereka seperti ini. Shen Haohai gemetar karena marah, melihat tatapan serius Chen Xiang, dia tidak berani langsung setuju, dan beberapa orang di sekitar juga menunggu jawabannya. Chen Xiang menatap Shen Haohai, dan melanjutkan, kamu memfitnah saya sebagai pemborosan yang tidak berguna di depan umum. Sekarang saya ingin membuktikan diri, dan pada saat yang sama meminta Anda untuk meminta maaf kepada saya. Sebagai seorang senior, jangan berani-berani untuk bertaruh. Shen Haohai berharap dia bisa menamparkan Chen Xiang sampai mati dengan satu telapak tangan, tetapi dia tidak berani, lagi pula, itu adalah masalah yang sangat serius untuk membunuh anak-anak kecil dari klannya. Seorang lelaki tua berkata, karena ini masalahnya, Shen Haohai, Anda bisa berjudi dengannya, tetapi kau tahu dan permintaan maaf akan dihindari. Itu hanya kata-kata marah seorang anak. Nah, jika dia bisa memperbaiki sekumpulan pil, Shen Haohai, kamu akan baik-baik saja. Jika kamu kalah, beri dia kompensasi yang sesuai. Saya setuju, jika putra saya kalah, saya tidak akan lagi bersaing untuk posisi patriark. Kata Chen Tianhu, lalu mengangguk ke arah Chen Xiang. Semua orang gempar lagi, Shen Tianhu benar-benar mengeluarkan taruhan sebesar itu. Shen Haohai mendengus, ini taruhan, jika saya kalah, saya akan memberinya darah Millennium Ganoderma Lucidum yang baru saja saya dapatkan. Darah Millennium Ganoderma Lucidum. Semua orang langsung berteriak, itu adalah Ganoderma darah yang telah tumbuh selama ribuan tahun, itu adalah ramuan kelas rendah misterius yang sangat mahal. Chen Xiang, mulailah alkimia sekarang. Kira-kira berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Pria tua itu bertanya, dia adalah seorang penatua dari keluarga Shen dan memiliki prestise tertentu. Menurut pemahaman semua orang, dibutuhkan setidaknya setengah hari untuk memurnikan pil tingkat rendah yang fana, dan yang tercepat membutuhkan 2 atau 3 jam, apalagi seorang bocah lelaki berusia 16 tahun. Segera, tidak perlu membuang waktu semua orang. Sambil berbicara, Chen Xiang duduk bersila, dan tetua serta Shen Haohai juga datang untuk memeriksa tungku alkimia untuk mencegah Chen Xiang berbuat curang. Tungku alkimia inferior, sepertinya kamu sangat miskin, Chen Tianhu. Shen Haohai mencibir, semua orang tahu bahwa uang Chen Tianhu dihabiskan untuk Chen Xiang. Chen Xiang mengeluarkan bahan dari tas penyimpanan, menyortirnya, memeriksanya, dan kemudian melepaskan api energi sejati untuk menghangatkan tungku alkimia sebelum memasukkan bahan ke dalamnya. Gerakannya sangat terampil. Dan api ki sejati juga sedikit mengejutkan semua orang, meskipun banyak orang dapat melepaskan api saat menyerang melalui latihan beberapa seni bela diri, api tersebut hanya dapat dilepaskan saat menyerang. Dalam waktu normal, seseorang tidak dapat mengendalikannya dengan bebas seperti Chen Xiang, kecuali seseorang mempraktikkan beberapa keterampilan pengendalian tembakan, tetapi keterampilan itu sangat langka dan sulit untuk dipraktikkan. Tungku alkimia telah dituangkan ke dalam api oleh Chen Xiang, dan pada saat ini, jejak aroma obat tercium dari tungku alkimia. 1 jam berlalu, dan semua orang melihat Chen Xiang dengan mata tertutup tiba-tiba mengerutkan kening, dan sekilas, mereka tahu bahwa itu adalah saat kritis, dan Shen Haohai juga berkeringat, dia khawatir dia akan kehilangan darah berusia 1000 tahun, Ganoderma. Semua orang melihat kabut keluar dari tungku alkimia, dan Chen Xiang juga membuka matanya, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia berdiri dan berkata, tolong periksa. Apa, itu selesai dalam 1 jam? Semua orang bertanya. Yang pertama lewat adalah yang lebih tua. Meskipun dia tidak bisa membuat alkimia, dia juga tahu proses alkimia, dia baru saja mengamati Chen Xiang dengan cermat, dan tahu bahwa Chen Xiang memiliki dasar tertentu untuk alkimia. Meskipun dia tidak tahu situasi di tungku alkimia, dia melakukannya dapat dirasakan bahwa panas yang dilepaskan oleh tungku alkimia berubah, dan perubahannya sangat halus. Membuka tutup tungku alkimia, semua orang segera mencium aroma obat yang samar, yang memang merupakan aroma obat yang mereka kenal,
dan mereka dapat menyaksikan proses pemurnian dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka melihat sesepuh mengeluarkan 5 seputih salju pil, mereka semua kaget mau tidak mau berseru. Ini apakah saya salah membacanya? Dia baru berusia 16 tahun ketika dia memurnikan body tempering pil, sungguh jenius. Seru seseorang. Pil tempering body ini terlihat lebih baik daripada yang biasa kita makan. Aku tidak berharap Chen Xiang menyembunyikan rahasianya dan mengetahui seni alkimia. Dengan potensinya, dia lebih kuat dari Vena roh bermutu tinggi manapun. Seru seorang pria. Semua murid inti dari keluarga Shen berkumpul di alun-alun. Pada saat ini, mereka semua menghela nafas. Ada yang cemburu, ada yang iri. Sementara Shen Haohai terkejut, dia juga patah hati dan marah. Wajahnya jelek, karena dia kehilangan Ganoderma darah berusia 1000 tahun. Jika dilelang, itu bisa dijual dengan banyak uang spiritual. Tangan para tetua keluarga Shen sedikit gemetar, mata tua mereka melebar, mereka melihat pil seputih salju di telapak tangan mereka, dan bergumam keluarga Shen akhirnya memiliki seorang alkemis. Keluarga Shen akhirnya memiliki seorang alkemis. Kalimat sederhana ini membuat semua orang di keluarga Shen bersemangat. Anda harus tahu bahwa karena keluarga Shen tidak memiliki alkemis, mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli yang lain. Pada saat yang sama, ia sering diejek oleh beberapa keluarga seni bela diri yang kuat. Dan sekarang, keluarga Shen memiliki seorang master alkimia, dan dia masih sangat muda, tidak akan sulit untuk segera menjadi master alkimia. Shen Haohai, aku bersedia mengaku kalah, kata Shen Tianhu sambil tersenyum. Huff. Chen Haohai cemburu dan patah hati lagi, mengeluarkan sepotong besar Ganoderma lucidum berwarna merah darah, dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Saat ini, anggota keluarga Shen tidak berani meremehkan Chen Xiang, lagi pula, dia adalah seorang alkemis, dan dia baru berusia 16 tahun. Saat ini, sudah banyak gadis muda dari garis jaminan yang mengedipkan mata pada Chen Xiang. Banyak gadis muda di keluarga Shen menatap Chen Xiang dengan mata berapi-api. Beberapa remaja cemburu sampai mati. Chen Xiang menutup mata untuk ini, dia ingat bahwa ketika orang-orang ini melihatnya sebelumnya, mereka akan mengatakan beberapa kata sarkasme. Jangan mengira putramu bisa membuat alkimia, jadi kamu akan menjadi patriark. Untuk menjadi patriark, kamu masih harus berjuang untuk mendapatkan kekuatan. Shen Haohai berkata dengan dingin. Pada saat ini, dua orang parubaya yang bersaing dengan Chen Tianhu untuk posisi patriark mengumumkan pengunduran diri mereka. Mereka melihat bahwa Chen Xiang dapat memperbaiki pil tingkat rendah yang fana pada usia 16 tahun, dan mereka dapat dikatakan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Menyinggung seorang alkemis bukan hal yang bijak untuk dilakukan. Sekarang hanya Shen Haohai dan satu orang lainnya yang bersaing dengan Chen Tianhu untuk posisi patriark. Shen Haohai berkata Shen Tianhu, selama kamu mengalahkan saudara-saudara kami, posisi patriark akan menjadi milikmu. Shen Tianhu menyipitkan matanya dan berkata, apakah ini yang kamu katakan? Bersama atau satu persatu? Shen Tianhu sebenarnya ingin melawan Brother Shen Haohai sendirian, dengan tingkat kekuatan ini, dia memang bisa meyakinkan orang banyak. Berjuang sendirian, kalau tidak kamu tidak akan bisa meyakinkan orang lain. Seperti yang dikatakan Shen Haohai, orang-orang di sekitarnya sudah mundur. Shen Tianhu berkata kalau begitu mari kita mulai, pertempuran cepat. Semua orang mundur satu demi satu, kekuatan yang meletus dalam 7 pertempuran besar di alam bela diri fana sangat menakutkan. Setelah semua orang mundur ke tepi alun-alun, Shen Tianhu dan Shen Haohai mulai bergerak pada saat yang sama, keduanya berlari dengan kecepatan tercepat, dan hanya dalam sekejap, telapak tangan mereka bertabrakan. Berpegangan erat, mereka saling menggenggam, bersaing untuk mendapatkan energi sejati. Shen Haohai memancarkan Zen Qi yang menghanguskan ke seluruh tubuhnya, tetapi tidak ada gerakan pada tubuh Shen Tianhu, tetapi otot-otot di tubuhnya meledak dengan pembuluh darah yang ganas, dan Zen Qi dapat terlihat melonjak dengan gila-gilaan di dalam. Kedua telapak tangan itu berdekatan, menatap satu sama lain, dengan ekspresi serius, dan seluruh alun-alun sedikit bergetar, banyak batu bata hancur di tempat mereka berdiri, dan semburan arus udara yang keras juga bertiup ke segala arah, meniup pasir, debu. Mengikuti teriakan Chen Tianhu, gemetar tiba-tiba menghilang, embusan angin tiba-tiba berhenti, dan Shen Haohai terbang terbalik, dengan darah masih keluar dari mulutnya, Shen Tianhu juga mundur beberapa langkah. Shen Haohai jatuh ke tanah, dia berjuang untuk berdiri, jelas bahwa dia dikalahkan, tetapi ada senyum puas di wajahnya. Kontes ini dimenangkan oleh Shen Tianhu, tetapi wajah Chen Tianhu tidak terlalu tampan. Shen Haohai tertawa dan berkata meskipun kamu menang, kamu tidak memanfaatkannya sekarang, kan?
Kamu pasti akan kalah dalam pertempuran kedua, dan sekarang bahkan tingkat ke-6 dari Mortal Martial Realm dapat mengalahkanmu. Tertawa, dia banyak darah menyembur lagi, dan terlihat bahwa dia juga menderita luka dalam yang serius. Kamu juga telah memasuki tingkat ke-8 dari alam bela di Rivana, kata Shen Tianhu sambil menutupi perutnya dengan satu tangan. Dia tidak berharap Shen Haohai melangkah ke tingkat ke-8 dari alam bela di Rivana. Bukankah kamu juga sama? Shen Haohai berkata sambil mencibir. Shen Haohai dan Shen Tianhu sama-sama prajurit di tingkat ke-8 alam bela di Rivana, yang mengejutkan semua orang. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa baru saja Shen Tianhu terluka parah oleh pihak lain dengan segala cara. Dan Shen Tianhu masih memiliki pertempuran untuk dilawan, itu melawan adik laki-laki Shen Haohai. Chen Xiang buru-buru berlari, dan mendukung Chen Tianhu yang akan jatuh. Ayah, ada apa? Sambil berbicara, Chen Xiang menekan tangannya di perut Chen Tianhu, dan menuangkan Zenki atribut kayu murni ke tubuh ayahnya. Merasakan Zenki atribut kayu yang kuat, seluruh tubuh Chen Tianhu terkejut, dia menatap Chen Xiang dengan tercengang, tetapi segera pulih. Cedera dalam saya sangat serius. Shen Haohai akan melakukan segala kemungkinan untuk melukai saya secara serius. Jangan sia-siakan energi sejati Anda. Shen Tianhu sangat bersemangat, karena dia merasa energi sejati putranya sangat kuat, dan kekuatannya jauh melebihi harapannya. Ketika Chen Xiang mendengar apa yang dikatakan Shen Tianhu, hatinya sangat berat. Ayahnya masih memiliki satu pertempuran lagi, dan jika dia kalah, itu berarti situasinya sudah berakhir. Ini pertandingan kedua, jangan buang waktu. Shen Haohai berkata dengan lemah, wajahnya pucat, meskipun dia terluka parah, tetapi hatinya sangat bersemangat, dia menyimpulkan bahwa Shen Tianhu pasti tidak akan bisa mengalahkannya, adik laki-lakinya. Chen Xiang memandang Shen Haohai, sinar melintas di matanya, dan berkata, aku di sini untuk bertarung. Chen Xiang sebenarnya ingin bertarung menggantikan ayahnya, yang mengejutkan semua orang, mereka semua tahu bahwa Chen Xiang tidak memiliki pembuluh darah spiritual, jadi kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat, tetapi dia dapat melepaskan api energi dan kendali sejati, nyala api untuk membuat alkimia untuk menebusnya, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat dalam waktu singkat. Dan orang yang akan dihadapi Chen Xiang bukanlah orang biasa, tetapi orang dengan kekuatan tingkat ke-7 dari alam bela diri Fana. Banyak orang berpikir bahwa Chen Xiang membuat keputusan bodoh karena dia gila untuk membantu ayahnya menjaga posisi patriark. Chen Tianhu juga terkejut dengan ini, tetapi setelah melihat tatapan percaya diri Chen Xiang, dia mempertimbangkan apakah akan setuju dengan Chen Xiang untuk bertarung. Sekarang dia terluka parah, tidak mungkin untuk bertarung, jika tidak dia akan kalah, dan ketika saatnya tiba, dia akan terluka, lebih serius. Seorang pria muda tertawa menghina, dan berkata, hanya karena kamu, seorang pria tanpa nadi spiritual, layak bersaing dengan yang lebih tua. Meskipun kamu dapat memperbaiki beberapa ramuan yang lebih rendah, dalam hal kekuatan, aku bisa menghabisimu. Aku sekarang telah memasuki tingkat ke-5 dari alam bela di Rivana. Pemuda ini adalah Shen Zhenhua, dia pernah berselisih dengan Chen Xiang di Paviliun Ling dan sebelumnya, dia adalah putra Shen Haohai. Shen Zhenhua telah memasuki tingkat ke-5 dari alam bela di Rivana pada usia ini, yang juga merupakan seorang jenius yang langka, dan wajar saja jika dia memiliki kesombongan seperti itu. Shen Zhenhua, bagaimana jika aku menang melawanmu? Chen Xiang berkata dengan nada datar, ekspresinya yang tenang sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berpikiran sakit. 10.